Rela 10 tahun jadi TKW di Arab Saudi. Saat pulang aku syok lihat suamiku dipanggil ayah oleh anak kecil. Ternyata diam-diam suami menikah lagi. Setelahnya ku balas dia hingga cerai dan jadi tukang sol sepatu keliling. Namaku Naila Kirana, dan pada usia 34 tahun, aku adalah seorang asisten eksekutif, manajer properti, dan pemegang kendali atas sebuah portofolio investasi lintas negara milik seorang syekh triliuner di Riyadh, Arab Saudi. Tapi di mata dunia, terutama di mata suami dan mertuaku di Jakarta, aku hanyalah seorang TKW rendahan, babu cuci piring bergaji pas-pasan yang memeras keringat di negara orang demi menghidupi mereka. Aku rela hidup dalam kebohongan itu, menyamar dengan daster lusuh setiap kali kami melakukan panggilan video, mengira pengorbananku selama 10 tahun ini sedang membangun istana masa depan yang damai untuk keluarga kecilku. Namun sore ini, di bawah terik matahari Jakarta, istana megah berlantai 2 yang berdiri angkuh di kawasan elit Jakarta Selatan ini nyatanya hanyalah kandang emasku yang telah direbut oleh para pembohong. Aku berdiri di seberang jalan, berlindung di balik bayangan pohon palem, mengamati rumah bergaya Mediterania yang kubeli dan kubangun dengan uang darahku sendiri. Tidak ada koper mewah di tanganku, hanya sebuah ransel kanvas dekil dan setelan baju murah yang sengaja kupakai untuk mempertahankan sandiwaraku. Tiba-tiba, pagar besi tempat setinggi 2 meter itu terbuka perlahan. Ayah, lihat mobil balapku. Nanti beli es krimnya, yah. Suara nyaring seorang balita laki-laki, mungkin berusia 3 atau 4 tahun, memecah keheningan sore. Jantungku seketika berhenti berdetak. Mataku terpaku pada sosok pria tegap yang keluar dari halaman, menggendong balita itu dengan tawa renyah yang sangat kukenal. Itu Hasan. Suamiku, pria yang 10 tahun lalu berjanji akan menungguku, pria yang memintaku menunda punya anak dengan alasan klise, ingin mapan dulu. Dan di belakangnya, menyusul seorang wanita muda berkulit putih mulus, usianya tak lebih dari 26 tahun, mengenakan kacamata hitam berbingkai besar dan menenteng tas Chanel. Mas Hasan, pelan-pelan dong bawa Dafanya. Nanti jatuh anak kita. Seru wanita muda itu dengan nada manja yang membuat isi perutku bergejolak. Dunia di sekelilingku runtuh dalam 1 detik. 10 tahun aku menahan rindu. 10 tahun rahimku kosong karena aku menuruti perintahnya. Dan kini dia memiliki seorang putra yang memanggilnya, ayah. Air mata sempat menggenang di pelupuk mataku. Tapi rasa sakit itu tidak bertahan lama. Kesedihan yang murahan itu menguap begitu cepat. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mematikan, kalkulasi yang mutlak dan dingin. Suamiku bukanlah pangeran yang sedang membangun bisnis. Dia adalah sang benalu. Dan wanita di sampingnya itu hanyalah pelakor murahan yang menikmati hasil kerasku. Aku menarik napas panjang, memasang wajah lelah dan lugu andalanku, lalu melangkah menyeberangi jalan raya. Aku tidak akan melabrak mereka dengan histeris. Aku akan bermain di panggung mereka. Mas Hasan, panggilku dengan suara gemetar yang kubuat-buat, seolah aku hampir pingsan karena kelelahan. Hasan menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seolah baru saja disambar petir. Tubuhnya menegang kaku, dan matanya membelalak ngeri melihatku berdiri berbalut jaket pudar dan sandal jepit di depan gerbang. Naila, kamu kapan kamu? Suara Hasan tercekat di tenggorokan. Wajahnya sepucat mayat. Mas, ini siapa? Kok dekil banget penampilannya? Pengemis dari mana masuk ke komplek kita? Tanya wanita muda itu, melirikku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik. Aku menelan ludah, menatap mata Hasan dalam-dalam. Aku istrimu, Mas. Aku baru saja mendarat. Uangku habis. Jadi aku naik bus kota ke sini. Mas, ini siapa? Dan anak siapa yang kamu gendong ini? Hasan terlihat seperti cacing kepanasan. Balita di gendongannya mulai rewel. Sebelum Hasan bisa menjawab, pintu utama rumah terbuka lebar. Ibu Darmi, mertuaku, keluar dengan tergopoh-gopoh mengenakan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Emas yang dibeli dari jerih payahku. Ya ampun, ada ribut-ribut apa ini di depan rumah? Ibu Darmi berseru. Namun begitu matanya menangkap sosokku, langkahnya terhenti. Wajah tuanya langsung berubah pias.
Naila, kenapa kamu pulang gak bilang-bilang? Bikin kaget orang tua saja. Maaf, Bu. Aku kangen sama rumah, kangen sama Mas Hasan. Jawabku, menundukkan kepala. Rina mendengus keras, melipat tangannya di dada. Oh, jadi ini yang namanya Naila? TKW yang sering tante ceritakan itu? Yang kerjanya ngepel lantai di Arab? Mas Hasan, kamu kan bilang dia cuma kerabat jauh yang lagi kerja di luar negeri. Rina, jaga mulutmu. Bentak Hasan panik. Ia menurunkan balita itu dan mendorongnya pelan ke arah Rina. Nai, dengar dulu. Ini semua salah paham. Rina ini, sepupu jauh temanku. Temanku lagi bangkrut. Jadi mereka numpang hidup sementara di rumah kita. Dava ini keponakan temanku itu. Dia cuma terbiasa manggil aku ayah karena sering kuajak main. Kebohongan yang sangat bodoh dan berantakan. Seekor anjing pun tidak akan percaya pada dongeng murahan itu. Tapi aku adalah Naila Kirana. Aku mengangguk pelan, menampilkan raut wajah lega yang palsu. Ya Allah, Mas, syukurlah. Aku kira kamu nikah lagi, ucapku lirih, memaksakan seulas senyum pasrah. Kasihan sekali mereka. Numpang di sini karena nggak punya rumah. Nggak apa-apa, Mas. Kita harus bantu orang susah. Wajah Rina langsung memerah karena emosi mendengar sindiranku. Heh, Babu, jaga omonganmu ya. Yang numpang di sini itu. Rina, sudah. Masuk, kamu bawa Dava. Ibu Darmi memotong cepat dengan nada melengking. Langsung menyeret Rina dan balita itu masuk ke dalam halaman. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian dan kepanikan yang berusaha ditutupi. Naila, kamu juga masuk. Malu-maluin dilihat tetangga. Dandanan gembel begini nongkrong di depan pagar. Mana kopermu? Jangan bilang kamu pulang karena diusir majikanmu. Aku nggak bawa barang, Bu. Semua gajiku bulan ini sudah kutransfer habis ke Mas Hasan buat modal bisnisnya. Jawabku polos. Hasan mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mengembalikan wibawa palsunya. Ya sudah, ayo masuk. Nanti kita bicarakan di dalam. Ingat, Nai, jangan bikin keributan. Rina itu gampang stres orangnya. Aku menunduk hormat, mengikuti langkah mereka dari belakang. Memasuki rumah itu, mataku dengan cepat mengamati setiap sudut. Sofa kulit Italia di ruang tamu, 120 juta rupiah. Lampu gantung. Kristal Bohemia, 65 juta rupiah. Televisi layar datar raksasa, 30 juta rupiah. Semuanya mereka beli menggunakan uangku, bersenang-senang di atas darahku, sambil merendahkanku seolah aku hanyalah kotoran di telapak kaki mereka. Kamu jangan berani-berani duduk di sofa itu pakai baju kotormu. Bentak Ibu Darmi begitu kami tiba di ruang tengah. Ia menunjuk lorong sempit menuju area dapur. Kamar utama lagi dipakai untuk naruh barang-barang bisnis Hasan. Kamar tamu dipakai Rina. Kamu tidur di kamar belakang saja, bekas kamar pembantu yang lama. Cepat cuci kaki, sekalian pel dapur itu, mumpung kamu baru datang. Iya, Tante, suruh dia bersih-bersih. Bau keringatnya bikin mual. Timpal Rina dari anak tangga, menatapku dengan penuh kemenangan. Hasan hanya diam, memalingkan wajahnya dariku. Pria pengecut. Baik, Bu Darmi. Aku ke belakang dulu. Ucapku pelan. Aku berjalan gontai menuju kamar berukuran 2x3 meter di dekat dapur kotor. Tidak ada AC, hanya kipas angin usang dan kasur tipis di lantai. Ruangan ini pengap dan berbau lembab. Begitu pintu kututup rapat dan kukunci, postur tubuhku yang tadinya membungkuk lelah langsung tegak lurus. Senyum lugu di wajahku sirna seketika, mengeras menjadi garis rahang yang kaku. Aku melemparkan ransel dekilku ke atas kasur tipis itu, merogoh bagian dasarnya, dan mengeluarkan sebuah laptop hitam tipis dengan enkripsi tingkat militer. Aku duduk bersila, menyalakan layar yang langsung menyala dalam sedetik. Suamiku mengira ia memegang kendali. Ia mengira bisnis abal-abalnya aman. Ia tidak sadar bahwa bisnisnya hanyalah aset beracun yang seluruh aliran dananya diawasi oleh sistem yang kubangun sendiri. Silakan nikmati tidur nyenyak kalian malam ini, para parasit.
Bisikku pada layar laptop yang mulai menampilkan deretan angka mutasi rekening rahasia. Karena mulai besok pagi, aku akan merobek urat nadi keuangan kalian sampai kalian memohon untuk mati. Sandiwara baru saja dimulai, dan aku akan memastikan mereka membayarnya dengan harga yang sangat, sangat mahal. Sinar matahari pagi menembus celah ventilasi berdebu di kamar sempit ini. Bau pesing dari selokan luar langsung menusuk hidungku. Aku berdiri perlahan, merapikan daster lusuh yang sengaja kupakai sejak semalam. Aku mematut diri di cermin retak. Wajahku sengaja tak kupoles. Kubiarkan kusam dan lelah agar sandiwara ini tetap sempurna. Hari ini, aku resmi menjadi tamu tak diundang, atau lebih tepatnya, pembantu gratisan di istana yang kubangun dengan uang darahku sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar pelayan, menuju dapur bersih yang luasnya mengalahkan rumah lamaku di kampung. Kulkas side-by-side pintar seharga 45 juta rupiah berdiri angkuh. Mesin espresso 20 juta rupiah bertengger mulus di atas meja granit Italia. Aku yang membelinya. Aku yang melunasi tagihannya. Tapi tanganku tak sudi menyentuh benda-benda itu pagi ini. Jam segini baru bangun. Kamu pikir ini hotel? Suara melengking Ibu Darmi memecah keheningan rumah. Mertuaku itu muncul dari balik lorong, mengenakan piyama sutra aspal dan rol rambut besar. Matanya mendelik tajam ke arahku. Maaf, Bu. Badan saya masih sakit semua bekas perjalanan. Jawabku, menunduk dalam-dalam sambil menggosok kedua tanganku yang sengaja kubuat gemetar. Sakit apanya? Itu alasan orang malas. Cepat bikin sarapan. Mas Hasan mau berangkat ke kantor, dan Rina mau makan salmon panggang. Jangan sampai gosong. Perintah Ibu Darmi sambil berkacak pinggang, seolah dia adalah ratu di rumah ini. Salmon? Di kulkas cuma ada telur sama tempe, Bu. Balasku dengan nada pelan. Ya beli dong ke supermarket depan. Punya kaki kan? Oh, aku lupa. Dompetmu kan kosong melompong. Dasar numpang hidup. Ibu Darmi mendengus kasar. Ia melempar selembar uang 100.000 ke lantai marmer tepat di ujung kakiku. Ambil itu. Kembaliannya jangan coba-coba kamu tilep. Aku membungkuk lambat, memungut uang itu perlahan. Di dalam hatiku, tawa dingin menggema. Uang 100.000 ini tak ada artinya dibanding ratusan juta rupiah yang diam-diam kuputar di pasar saham setiap harinya. Tapi biarlah. Biarkan sang benalu tua ini merasa dirinya berkuasa. Ada ribut-ribut apa sih pagi-pagi, Tante? Rina menuruni tangga utama dengan anggun. Ia mengenakan gaun tidur satin merah yang memuakan, menguap lebar sambil memamerkan kuku-kuku panjang hasil perawatan salon mahal. Ia sama sekali tak mempedulikan keberadaanku yang masih setengah menunduk memegang uang 100.000. Ini loh, Rin. Si babu baru bangun. Gak sadar diri kalau dia itu di sini cuma numpang hidup. Untung Hasan berbaik hati mau nampung dia malam ini, sahut Ibu Darmi. Suara melengkingnya tiba-tiba berubah semanis madu saat berbicara dengan sang pelakor murahan. Rina melirikku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Aduh, Tante, suruh dia mandi dulu dong. Bau minyak telon campur keringatnya bikin aku morning sickness nih. Mas Hasan mana sih? Mas Hasan masih di atas. Sayang, kamu duduk manis saja di meja makan. Bujuk Ibu Darmi. Aku menelan ludah, menahan rasa muak yang menjalar ke tenggorokan. Permisi, Mbak Rina. Mas Hasan itu kan suami saya yang sah. Kok Mbak panggil sayang? Tanyaku dengan suara sengaja dibuat bergetar, memainkan peran istri udik yang kebingungan dan lemah. Rina tertawa meremehkan. Suaranya melengking nyaring. UPS. Keceplosan ya? Lagian ya, Mbak TKW. Mas Hasan itu lebih cocok sama aku yang modis dan berpendidikan tinggi. Kamu kan cuma bisa ngepel lantai di Arab. Wajar dong kalau Mas Hasan butuh hiburan, berkelas dari kepenatan mengurus bisnis besarnya. Rina, jaga bicaramu. Potong suara bariton Hasan yang tiba-tiba muncul. Suamiku turun dengan kemeja desainer rapi yang disetrika licin. Kemeja yang ia beli dengan kartu kredit, yang tagihannya selalu dibayar otomatis oleh sistem auto debit milikku. Hasan berjalan cepat mendekati meja makan,
sengaja menghindari tatapan mataku. "Nai, tolong buatkan aku kopi hitam yang kental. Aku butuh fokus hari ini," perintah Hasan. "Iya, Mas," jawabku singkat. Aku berbalik ke pantry, meracik kopi bubuk murahan dari toples plastik, membiarkan biji kopi premiumku tersegel di dalam laci tersembunyi. "Mas Hasan," rengek Rina, langsung bergelayut manja di lengan suamiku tepat di depan mataku. "Aku hari ini mau ke salon perawatan kulit. Kartu kreditmu yang platinum itu aku pakai lagi ya? Limitnya masih banyak kan?" Hasan terbatuk pelan, terlihat gugup. Ia melirikku sekilas. Iya, nanti aku cek dulu limitnya. Bisnisku lagi ada sedikit hambatan cash flow bulan ini, Rin." Aku meletakkan cangkir kopi hitam di depannya dengan suara ketukan. Klak, yang nyaring. "Mas, bisnisnya lagi susah ya? Padahal bulan kemarin kan aku baru transfer 300 juta rupiah untuk modal proyek baru Mas. Kok uang sebanyak itu sudah habis?" Tanyaku dengan nada polos yang sengaja kutajamkan. Wajah Hasan memucat pasi seketika. Ia memelototiku, memberi isyarat keras agar aku menutup mulut. Itu kan buat biaya operasional, Nai. Bayar gaji karyawan, sewa kantor pusat. Kamu kan gak ngerti urusan bisnis. Kamu cuma ngerti nyapu sama ngepel di rumah majikan. Jangan ikut campur urusan perusahaanku." "Oh, begitu ya, Mas. Maaf, aku kan cuma tanya. Uang gajiku kerja 10 tahun kan sudah habis semua buat dukung bisnis Mas." Ucapku lirih, meneteskan setitik air mata buaya ke pipiku. Ibu Darmi langsung menggebrak meja makan dengan keras. "Ya ampun, Naila. Kamu itu pamrih sekali jadi istri. Suamimu sudah capek-capek kerja seharian, mengelola uangmu biar berkembang. Malah kamu ungkit-ungkit. Harusnya kamu bersyukur uangmu dipakai buat hal berguna. Daripada kamu simpan sendiri pasti habis cuma buat beli daster lusuh." "Betul kata tante. Lagian, 300 juta itu nominal kecil, Mbak. Tas Hermesku di kamar saja harganya lebih dari itu. Kamu nggak bakal paham lifestyle orang kelas atas." Timpal Rina sambil tertawa sinis. Betapa bodohnya Rina. Ia tidak sadar tas Hermes yang ia banggakan itu adalah barang preloved cicilan yang di-auto-debit dari rekening anak perusahaanku. Hasan menenggak kopinya dengan terburu-buru. Sudah. Jangan ribut terus. Nai, kamu dengar sendiri kan penjelasan ibu? Bisnisku butuh perputaran uang yang masif. Apa, di Arab sana? Kamu masih punya sisa tabungan? Atau mungkin pinjaman dari majikanmu? Aku butuh suntikan dana darurat. 500 juta rupiah saja. Bulan depan pasti ku ganti. Keserakahan pria ini sungguh melampaui nalar. Ia sedang memeras darah dari batu. Tanpa sadar batu itu akan segera menghancurkan tengkoraknya. Uangku benar-benar habis. Mas, tiket pesawat pulang ini saja aku ngutang. Kataku dengan raut wajah memelas. Tapi, mungkin aku bisa coba telepon asisten majikanku nanti. Minta tolong pinjam uang atas namaku. Asal Mas mau tanda tangan surat perjanjian resminya. Karena majikanku sangat ketat soal hukum. Mata Hasan langsung berbinar rakus. Senyumnya mengembang lebar. Bisa, Nai. Tentu saja aku mau tanda tangan. Berapapun bunganya, bisnis perusahaanku pasti bisa membayarnya lunas. Baguslah kalau begitu, sahut Ibu Darmi kegirangan. Tuh, Nai, gitu dong dari tadi. Jadi istri yang berguna. Habis ini, tugasmu bersihkan kamar Rina di lantai 2. Kamarnya berantakan. Kasihan dia kecapean urus anak. Baik, Bu Darmi. Angguku patuh dan pasrah. Aku akan bersihkan kamar Mbak Rina sekarang juga. Hasan mengusap rambutnya lega. Merasa manipulasinya sukses besar. Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Aku berangkat kerja dulu. Doakan proyekku lancar. Hasan dan parasit-parasitnya tidak tahu. Perintah membersihkan kamar Rina adalah tiket emas yang kutunggu-tunggu. Aku segera mengambil sapu dan kain pel. Lalu melangkah naik ke lantai 2. Begitu pintu kamar utama kututup rapat dari dalam, postur tubuhku kembali tegak sempurna.
Bau parfum murahan yang dicampur dengan aroma pewangi ruangan mahal membuat perutku bergejolak. Pakaian berserakan di ranjang, dan kotak-kotak perhiasan terbuka sembarangan di atas meja rias. Aku melempar sapu ke sudut ruangan. Waktunya bekerja sebagai eksekutor. Aku melangkah ke meja rias, membuka laci nakas Rina dengan tenang dan tanpa suara. Di sana, di bawah tumpukan pakaian dalam berenda, aku menemukan buku tabungannya. Aku mengeluarkan ponsel dari balik saku daster, memotret setiap halaman mutasi dengan cepat. Nama pengirim dana, Hasan. Keterangan, nafkah istri dan cicilan mobil. Nominal transfer setiap bulannya mencapai 40 juta rupiah. Aku mendesis pelan, mengamankan bukti fisik pertama. Tapi bukan hanya itu. Jauh di sudut laci meja kerja Hasan yang berada di ruangan yang sama, kutemukan sebuah map merah bermaterai. Surat perjanjian kredit kendaraan bermotor. Mataku memicing membaca dokumen itu. Tertera jelas nama Hasan sebagai penjamin utama, menggunakan sertifikat hak milik rumah ini, rumah yang secara legal terdaftar 100% atas nama perusahaanku, sebagai agunan palsu. Hasan telah berani memalsukan tanda tanganku di bank. Aku tersenyum simpul. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum malaikat pencabut nyawa yang baru saja menemukan jerat sempurna. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana, dan penipuan agunan bank. 3 pasal berlapis yang tidak memiliki celah. Teruslah bermimpi indah, Hasan. Bisikku sambil meletakkan dokumen itu kembali ke posisi aslinya dengan presisi tinggi. Kamu pikir kamu bisa membodohi seorang TKW dungu? Kita lihat saja bagaimana wajah panikmu saat semua asetmu kulikuidasi, dan nama busukmu masuk blacklist BI bulan depan. Kalian semua akan berakhir membusuk di jalanan sebagai gelandangan. Aku meraih gagang sapu kembali, mulai membersihkan lantai kamar itu dengan tenang. Debu-debu di ruangan ini akan segera lenyap tak bersisa. Sama persis seperti masa depan mereka yang sebentar lagi akan kuhapus dari muka bumi. Pukul 2 dini hari. Istana megah ini akhirnya terlelap dalam keheningan yang munafik. Suara dengkuran halus terdengar samar dari lantai 2. Tempat para parasit itu tidur pulas di atas kasur berlapis linen sutra yang kubeli dari Milan. Aku bangkit dari kasur busa tipis di kamar pelayan yang pengap ini. Udara dingin malam menembus daster lusuh yang kukenakan. Tapi darah di nadiku mendidih oleh adrenalin dan amarah yang tertahan. Malam ini, aku bukan lagi seorang tamu rendahan atau babu yang bisa dibentak. Malam ini, di bawah bayang-bayang kegelapan, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Sang eksekutor yang akan menguliti kehidupan mereka secara sistematis dari dalam. Aku membuka pintu kamar pelayan tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Langkah kakiku seringan kucing hitam saat menyusuri lorong gelap menuju ruang kerja Hasan di lantai 1. Ruangan itu tidak terkunci. Hasan terlalu arogan. Terlalu yakin bahwa tidak ada yang berani mengusik wilayah kekuasaannya. Begitu aku masuk, aroma cerutu murah dan parfum menyengat menyapaku. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni, yang ironisnya dibeli dengan uang hasil jerih payahku di Riyadh, tergeletak laptop kerjanya yang tidak dimatikan, hanya dalam mode tidur. Benar-benar pria bodoh. Dia bahkan tidak memiliki etika keamanan digital paling dasar. Aku duduk di kursi kebesarannya. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Layar meminta kata sandi. Aku mencoba tanggal lahirnya. Tanggal pernikahan kami? Aku tersenyum sinis, merasakan ironi yang pahit. Lalu mengetik tanggal lahir balita itu, Daffa. Enter. Layar langsung terbuka. Aku segera menyambungkan flash drive terenkripsi milikku ke dalam lubang port. Dalam hitungan detik, program ekstraksi data rahasia yang kurancang sendiri mulai menyedot seluruh isi hard drive Hasan. Sambil menunggu unduhan data mentah itu selesai, aku membuka paksa folder-folder laporannya untuk memuaskan rasa penasaranku. Aku ingin melihat sendiri seberapa busuk perusahaan yang selalu ia banggakan kepada ibunya dan istri simpanannya. Hanya butuh waktu 5 menit bagiku untuk melakukan audit forensik kilat secara visual pada neraca keuangannya. Hasilnya membuatku ingin tertawa keras hingga membangunkan seisi komplek. Perusahaan Hasan, PT Hasan Karya Gemilang, bukanlah sebuah perusahaan.
Itu adalah sebuah tong sampah finansial yang diselimuti kebohongan. Laporan keuangannya dipenuhi dengan aset beracun, proyek fiktif, piutang macet yang tidak pernah tertagih, dan pengeluaran operasional yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari pajak. Tidak ada pemasukan real dari bisnisnya. Satu-satunya sumber dana segar yang menghidupi perusahaan abal-abal ini adalah transfer rutin dari rekening pribadiku dari luar negeri. Ratusan juta rupiah yang kukirimkan setiap bulan dikonversi secara ilegal menjadi modal, lalu disedot kembali sebagai dividen pribadi untuk membiayai gaya hidup mewah pelakor murahan itu. Liburan ke Bali, perhiasan emas, dan tagihan salon eksklusif Rina, semuanya tercatat rapi di bawah manipulasi biaya entertainment klien. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit itu, memijat pelipisku yang berdenyut lambat. Jadi ini alasan mengapa dia selalu merengek meminta suntikan dana tanpa henti. Bisnisnya hanyalah kedok pencucian uang untuk menutupi kebusukan dan ketidakmampuannya sebagai laki-laki. Tiba-tiba, suara derit halus anak tangga terdengar memecah kesunyian. Ada yang turun dari lantai atas. Aku segera mematikan layar laptop Hasan, mencabut flash drive, dan menyelinap lincah ke balik tirai bludru tebal di sudut ruang kerja yang gelap. Jantungku berdetak stabil. Nafasku kuatur selambat mungkin agar tak terdengar. Celah kecil dari lipatan tirai memungkinkanku melihat lurus ke arah pintu masuk ruang kerja dan area pantry. Lampu ruang tengah mendadak dinyalakan. Siluet Hasan muncul, diikuti oleh Ibu Darmi yang mengenakan piyama panjang berlapis renda norak. Mereka berjalan santai menuju pantry, menuangkan air dingin ke dalam gelas kristal. Kamu yakin si babu udik itu bisa dapat pinjaman 500 juta dari majikannya di Arab? Suara Ibu Darmi terdengar berbisik, namun keheningan malam membuat setiap suku katanya terdengar tajam dan menusuk di telingaku. Pasti dong, Bu. Majikannya itu Syekh kaya raya. Uang segitu mah cuma receh buat mereka, jawab Hasan, meneguk airnya dengan rakus hingga tandas. Lagian, Naila itu perempuan bodoh. 10 tahun di sana otaknya nggak berkembang sama sekali. Dia pasti ngira aku benar-benar butuh modal untuk membesarkan perusahaanku dan masa depan kita. Padahal, uang itu nanti langsung kupakai buat nutupin tunggakan kartu kredit sama cicilan mobil mewah atas nama Rina. Orang bank sudah mulai berani telepon terus ke ponsel pribadiku. Terdengar dengusan kasar dari Ibu Darmi. Wajah tuanya berkerut penuh kelicikan. Baguslah kalau begitu perhitungannya. Pokoknya kalau uangnya sudah cair dari Arab, langsung kamu amankan ke rekening pribadimu atau transfer ke rekening ibu. Jangan sampai dia tahu atau curiga sedikit pun. Ibu sudah muak lihat wajah dekilnya mondar-mandir di rumah mewah kita ini. Bau daster lusuh dan keringatnya bikin ibu mual setiap kali papasan. Setelah uangnya di tangan kita, kamu urus surat cerainya secepat mungkin ke pengadilan. Tenang saja, Bu. Semuanya sudah kurencanakan matang-matang sejak tahun lalu. Sahut Hasan dengan nada congkak dan angkuh, seolah dia adalah ahli strategi terbaik di dunia. Alasan cerainya gampang banget. Aku akan gugat cerai dia dengan alasan dia mandul. 10 tahun nikah nggak bisa kasih aku anak. Wajar dong kalau aku cari wanita lain demi keturunan. Hakim pasti memihakku 100%. Rina sudah memberiku anak laki-laki yang sehat, penerus sah keluarga kita. Naila nggak punya dasar hukum buat menuntut apa-apa dari kita. Lagi pula, sertifikat rumah ini kan secara legal sudah kubah namanya dengan akta notaris kenalanku. Dia nggak punya kekuatan legal untuk melawan kita di pengadilan. Itu baru anak lelaki kebanggaan ibu yang pintar. Ibu Darmi tertawa kecil, tertahan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam berkarat yang menyakitkan telinga. Cucu kesayangan ibu harus hidup nyaman tanpa gangguan wanita melarat itu. Biarkan si benalu tua itu kembali jadi gembel di kampung halamannya yang kumuh. Oh ya, pastikan Rina nggak tahu soal surat rumah ini yang sebenarnya sudah kamu jaminkan ke bank pusat. Anak itu gampang panik dan cengeng kalau soal urusan utang piutang. Rina nggak perlu tahu urusan dapur, Bu. Yang penting dia cantik, mulus, dan bisa dibanggakan kalau aku bawa kumpul sesama direktur di klub golf. Nggak kayak Naila yang kampungan dan malu-maluin keluarga, kata Hasan merendahkan, meletakkan gelasnya dengan suara bantingan pelan di atas marmer. Ayo, Bu,
Kita tidur lagi. Besok pagi aku harus pura-pura sibuk meeting penting biar si bodoh itu makin yakin buat ngemis utang ke majikannya. Mereka berdua berjalan kembali menaiki tangga dengan langkah ringan, meninggalkan keheningan yang kini terasa semakin pekat dan mencekik. Di balik tirai yang tebal, tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih pucat. Namun wajahku tidak menyiratkan kesedihan atau tangisan sedikit pun. Sudut bibirku justru perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman paling mengerikan dan paling dingin yang pernah kumiliki seumur hidupku. Mandul? Dia berani menuduhku mandul di depan hukum. Setelah dia sendiri yang memaksaku menelan pil pencegah kehamilan setiap malam selama bertahun-tahun sebelum aku berangkat merantau ke Arab, dan dia berencana mencampakkanku ke jalanan seperti anjing kurap setelah memeras tetes darah terakhirku. Ternyata kedalaman kebusukan moral keluarga ini jauh melebihi perhitunganku yang paling pesimis sekalipun. Mereka bukan sekadar benalu biasa. Mereka adalah lintah darat yang mencoba meminum darah dari lautan racun tanpa sadar bahwa mereka sedang menenggelamkan diri mereka sendiri ke dasar neraka finansial. Aku melangkah keluar dari tempat persembunyianku. Langkahku mantap, lurus, dan tidak lagi mengendap-endap. Data keuangan di dalam flash drive di sakuku ini adalah senjata pemusnah massal yang siap diledakkan. Aku berjalan kembali ke kamar pelayan, mengunci pintu rapat-rapat, dan menyalakan layar laptop enkripsiku. Malam ini, tidur bukanlah sebuah pilihan. Aku membuka dashboard jaringan keuanganku yang terhubung langsung ke peladen utama di Riyadh. Aku menekan beberapa baris perintah rumit, menginstruksikan sistem otomatisku untuk mulai menyusun sebuah portofolio utang atas nama Hasan. Setiap rupiah yang kukirim, yang dia anggap sebagai nafkah buta, dengan mudah kubah statusnya menjadi pinjaman modal investasi dengan skema bunga berbunga majemuk yang mengikat ketat secara hukum internasional. Dokumen yang diam-diam akan dia tanda tangani esok hari dengan dalih, syarat administrasi Bank Arab, akan menjadi tali gantungannya. Kamu ingin bermain-main dengan hukum di atasku, Mas Hasan? Gumamku pelan pada layar terang yang mulai menampilkan deretan angka merah menyala yang akan segera mencekik urat lehernya. Kamu mengira sertifikat palsumu akan menyelamatkan nyawamu. Kau bahkan tidak tahu bahwa perusahaan aslimu sudah kuakuisisi diam-diam lewat pihak ketiga secara anonim sejak bulan lalu. Rumah mewah ini milikku. Perusahaan busukmu milikku. Bahkan napas yang kau hirup saat ini pun kudapatkan dari uangku. Aku mengatur sebuah pengingat digital di sudut layarku. Menghitung mundur menuju hari perayaan pesta ulang tahun anak haramnya yang rencananya akan dirayakan minggu depan. Pada hari itu, aku tidak hanya akan menampar wajah mereka dengan selembar kenyataan. Aku akan memastikan mereka tidak memiliki 1 inci pun tempat bernaung selain di trotoar yang dingin. Sang eksekutor telah selesai mengasah pisaunya, dan pembalasan ini akan menjadi mahakarya yang sangat elegan, dingin, dan tanpa sedikit pun ampunan. Pagi itu, udara Jakarta terasa pengap, seolah ikut memuakan melihat sandiwara murahan di rumah ini. Aku sengaja keluar rumah berjalan kaki dengan daster lusuh bermotif bunga pudar dan tas belanja anyaman plastik. Ibu Darmi meneriakiku dari teras, menyuruhku membeli ikan asin dan sayur asem untuk makan siangku sendiri, karena Rina si pelakor murahan itu menuntut pesanan makanan dari restoran bintang 5. Aku hanya menunduk patuh, melangkah keluar pagar dengan langkah diseret bak budak. Namun, begitu aku berbelok di ujung kompleks yang tak terjangkau kamera pengawas rumah, langkahku berubah tegap. Postur babu yang teraniaya menguap tak bersisa. Aku memanggil taksi, menyebutkan alamat sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Di dalam toilet lobi hotel yang berlapis marmer, aku membasuh wajahku. Sorot mataku di cermin bukanlah milik seorang TKW udik yang numpang hidup. Aku mengambil ponsel satelit hitam dari dasar tasku, perangkat canggih yang tidak bisa dilacak oleh jaringan manapun. Aku menekan sebuah nomor dengan kode area internasional, mengarahkan panggilanku pada saluran terenkripsi milik pengacara korporat kepercayaanku, Bapak Bramantio. Selamat pagi, Nyonya Naila. Saya sudah menunggu instruksi Anda sejak laporan masuk semalam. Sapa suara berat dan formal dari seberang sana. Pagi, Pak Bram. Waktunya mengeksekusi rencana utama kita. Ucapku dingin, duduk di sudut kafe eksklusif hotel yang sepi dari jangkauan telinga manapun.
Saya ingin Anda memproses audit forensik tahap akhir terhadap seluruh aliran dana yang saya kirimkan ke rekening Hasan selama 10 tahun terakhir. Pastikan tidak ada Rp1 pun yang tercatat sebagai nafkah istri. Ubah klasifikasinya secara menyeluruh di dalam portofolio perbankan kita. Sesuai dengan kontrak pendirian perusahaan cangkang Anda di Cayman Island, semua transfer tersebut secara legal sudah tercatat sebagai pinjaman modal usaha berbunga majemuk. Jelas Pak Bramantio dengan nada profesional. Dengan akumulasi bunga dan denda keterlambatan pembayaran selama 1 dekade, ditambah manipulasi pendanaan yang Hasan lakukan, total utang suami Anda saat ini menyentuh angka 12 miliar rupiah. Angka yang indah. Aku tersenyum tipis, menyesap perlahan Earl Grey tea seharga 100.000 yang baru saja dihidangkan pelayan berpakaian necis. Sempurna. Bisnisnya tidak lebih dari cangkang kosong yang hanya berisi aset beracun. Siapkan berkas gugatan perdata dengan tuntutan penyitaan dan proses likuidasi aset secara paksa atas nama dia, termasuk pembekuan semua rekening pribadinya. Akan saya siapkan segera. Nyonya, kapan kita akan mendaftarkannya ke pengadilan negeri? Tunggu aba-abaku. Pak Bram, aku butuh 1 tanda tangan terakhir darinya untuk menutup semua celah. Buatkan aku draft dokumen pengakuan utang mutlak bernilai 500 juta rupiah. Sisipkan klausul pelepasan hak veto perlindungan aset agar dia tidak bisa menyangkal di pengadilan atau memindahkan dananya. Dan pastikan dokumen itu dicetak dengan format kop surat berbahasa Arab yang terlihat seperti formulir administrasi Bank Investasi Timur Tengah. Berdasarkan hukum perikatan perdata, jika dia menandatanganinya tanpa membaca, dia akan mengunci dirinya sendiri tanpa jalan keluar. Dia akan terjerat utang seumur hidup. Kata Pak Bram terdengar takjub sekaligus ngeri dengan kalkulasi kekejamanku. Itu tujuannya, Pak Bram. Potongku tanpa nada kasihan sedikit pun. Dia dan keluarganya mengira aku hanyalah mesin ATM bernyawa. Aku akan pastikan dia dan lintah darah tua itu membusuk di gubuk reot yang berbau selokan saat semuanya selesai. Kirimkan dokumennya ke email rahasiaku dalam 1 jam. Aku menutup telepon dengan tenang. Jaring laba-laba hukum telah dibentangkan dengan sangat presisi. Sang benalu hanya perlu terbang masuk dan terjerat atas ketamakannya sendiri. Setengah jam kemudian, aku kembali ke rumah dengan menenteng kantong kresek hitam berisi sayur layu dan tahu murahan dari pasar tradisional. Aku langsung menuju dapur, memasang kembali wajah lelah dan bodohku. Hasan ternyata tidak pergi ke kantor. Ia mondar-mandir di ruang tengah dengan raut wajah cemas, memegang ponselnya yang terus berdering. Penagih utang dari bank aslinya pasti sudah mulai meneror tanpa henti. Begitu ia melihatku masuk, matanya langsung berbinar penuh harap, melupakan seluruh arogansinya. Naila, dari mana saja kamu? Gimana soal pinjaman dari majikanmu? Sudah kamu telepon orangnya? Tanyanya beruntun, setengah berlari menghampiriku di dekat meja granit pantry. Aku mengangguk pelan, mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal yang baru saja kucetak di pusat dokumen elit. Kertas itu penuh dengan tulisan kaligrafi Arab yang resmi dan logo ban fiktif berwarna emas yang memantulkan cahaya. Sudah, Mas. Jawabku dengan nada polos yang diatur sempurna. Alhamdulillah. Asisten majikanku bilang Syekh setuju meminjamkan dana darurat sebesar 500 juta rupiah untuk modal perusahaan Mas Hasan. Tapi, aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan kepanikan menggerogoti wajah Hasan. Tapi apa, Nai? Cepat bilang. Aku butuh uang itu besok pagi. Desaknya tak sabar, suaranya meninggi. Kata majikanku, karena nominalnya sangat besar, proses pencairannya butuh tanda tangan Mas Hasan sebagai penanggung jawab bisnis. Ini, formulir administrasinya dikirim lewat faks ke agen travel di depan kompleks tadi. Mas harus tanda tangan di sini, di atas materai, sebagai syarat mutlak dari bank di Riyadh. Katanya sih cuma formalitas buat arsip keamanan mereka. Aku menyodorkan tumpukan dokumen kematian itu ke hadapannya. Di sudut halaman terakhir, terdapat kolom tanda tangan yang sengaja kuberikan ruang kosong yang lebar. Dokumen ini bukan sekadar syarat administrasi. Ini adalah surat perjanjian utang final yang melepaskan seluruh hak perlindungan finansialnya di mata hukum internasional. Begitu tinta pulpennya menyentuh kertas ini,
Hidup mewahnya resmi divonis mati. Hasan menyambar kertas itu dengan mata rakus yang membelalak. Ia sama sekali tidak mengerti satupun huruf Arab yang tercetak rapi di sana. Ego jantannya yang rapuh menolak untuk terlihat bodoh di hadapanku dengan bertanya atau meminta terjemahan. Baginya, lembaran ini hanyalah kunci pembuka brankas tak terbatas yang bisa ia kuras untuk menuruti gaya hidup hedonis pelakor murahan di lantai atas. Cuma formalitas kan? Ya gampanglah kalau begitu. Orang Arab memang suka ribet birokrasinya. Serunya kegirangan, tawanya meledak di udara. Mana materainya? Biar aku tanda tangani sekarang juga. Kamu memang istri pembawa hoki, Nai. Aku menyerahkan sebuah pulpen bertinta tebal dan materai 10.000 kepadanya. Tangan Hasan bergerak lincah, membubuhkan goresan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca sedetik pun klausul jebakan yang tersembunyi. Tidak ada keraguan, hanya ketamakan kotor yang membutakan akal sehatnya. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar seperti melodi simfoni kehancuran di telingaku. Ia meniup tinta yang basah dengan senyum lebar, merasa telah berhasil membodohi seorang babu tak berpendidikan. Ini, sudah beres. Kapan uangnya masuk rekening pribadiku, Nai? Tanyanya antusias, menyerahkan kembali dokumen itu kepadaku seolah aku adalah kurir rendahan. Secepatnya, Mas. Asisten majikanku bilang proses transfer internasionalnya memakan waktu sekitar 3 hari kerja. Sahutku lembut, menyimpan dokumen itu dengan sangat hati-hati ke dalam sakuku seolah itu adalah benda suci. Padahal, kertas ini lebih mematikan dari racun arsenik yang telah diminumnya sendiri. Bagus. 3 hari lagi aku bisa langsung lunasi tagihan Rina dan kasih Ibu Darmi jatah bulanan yang lebih besar. Hasan tertawa puas. Menepuk pundakku sekilas dengan keangkuhan yang membuatku ingin mencuci kulitku dengan disinfektan. Sana, lanjut masak. Ingat, sayur asemnya jangan keasinan. Kalau uangnya cair, nanti kubelikan kamu daster lusuh baru yang mendingan di pasar malam. Hasan berbalik, melangkah menaiki tangga marmer dengan siulan riang, mengira ia telah memenangkan dunia dari tanganku. Aku berdiri mematung di dapur, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di ujung lorong. Air muka polosku runtuh seketika layaknya kaca yang dihancurkan martil. Sang eksekutor telah memegang kunci eksekusinya. Mataku menajam, menekan lekat dokumen di dalam sakuku. Belikan aku daster baru? Bisikku sangat pelan. Nada suaraku setajam silet yang menyayat pembuluh darah. Simpan saja uang recehmu, Hasan. Karena 3 hari dari sekarang, jangankan membeli baju, untuk membeli sebotol air mineral pun namamu sudah terblokir permanen di blacklist BI. Nikmati hitungan mundurmu menuju kehancuran total. Jerat telah terkunci dengan dentuman yang senyap. Sang mangsa telah menelan umpan berduri hingga merobek lambungnya. Kini, aku hanya tinggal menahan napas dan menunggu momen yang tepat untuk menyentak talinya secara brutal. 3 hari berlalu sejak tinta mematikan itu menempel di atas dokumen bermaterai. Pagi ini, meja makan berlapis marmer Italia di ruang tengah menjadi saksi bisu dari euforia ketamakan yang memuakan. Aku berdiri di sudut pantry, mengenakan daster lusuh yang sama, mengaduk panci berisi bubur ayam murahan sambil mengamati mereka dengan sorot mata yang telah mati rasa. Hasan menatap layar ponselnya seolah benda pipi itu baru saja berubah menjadi emas murni. Matanya membelalak lebar, urat di lehernya menonjol kegirangan, lalu tawanya meledak memecah keheningan rumah bak guntur di siang bolong. Masuk. Uangnya sudah masuk, Bu. 500 juta rupiah tunai tanpa potongan langsung mendarat di rekening utamaku. Seru Hasan sambil menggebrak meja dengan penuh arogansi, merasa dirinya telah menaklukkan dunia. Ibu Darmi sampai tersedak teh hangatnya. Wajah tuanya seketika berbinar dipenuhi keserakahan yang tak lagi ditutupi. Di sebelahnya, Rina si pelakor murahan itu langsung melompat kegirangan, menghampiri kursi Hasan dan memeluk leher pria itu dari belakang dengan gaya manja yang membuat perutku bergejolak jijik. Ya ampun, Mas Hasan sayang, kamu memang pengusaha paling hebat. Pekik Rina dengan suara melengking yang menusuk telinga. Berarti hari ini aku bisa langsung pelunasan tas Hermes Birkin yang kemarin aku booking di butik, kan? Oh ya, sama bayar DP untuk event organizer pesta ulang tahun Daffa minggu depan.
Kita kan mau sewa badut sirkus dan catering mewah dari hotel bintang 5. Tentu saja, sayang. Apapun buat kamu dan jagoan kecil kita, sahut Hasan pongah, mengusap punggung tangan Rina dengan mesra di depan mataku. 500 juta ini baru permulaan. Proyek baruku pasti akan menghasilkan capital gain yang berkali-kali lipat dari ini. Pembohong yang menyedihkan. Capital gain dari mana? Dari aset beracun berupa perusahaan fiktif yang bahkan untuk membayar listrik kantornya saja menunggak berbulan-bulan? Uang 500 juta itu adalah tali tambang yang baru saja ia kalungkan sendiri ke lehernya. Baguslah, Hasan. Ingat janji kamu. Ibu minta jatah 50 juta buat arisan berlian sama teman-teman sosialita ibu besok. Potong Ibu Darmi dengan nada menuntut. Tak mau kalah menguras dompet anaknya. Ibu harus tampil paling bersinar. Biar semua orang tahu anak ibu sukses besar. Bukan gembel yang numpang hidup kayak perempuan udik di pantri itu. Ketiga parasit itu serentak menoleh ke arahku. Aku membalas tatapan mereka dengan wajah datar dan bodoh. Lalu membawa nampan berisi 3 mangkuk bubur ayam ke meja makan. Ini sarapannya, Bu, Mas, Mbak Rina. Ucapku pelan, meletakkan mangkuk-mangkuk itu dengan tangan yang sengaja kulemahkan. Rina mendengus jijik. Mendorong mangkuk itu menjauh hingga kuahnya tumpah sedikit mengenai taplak meja sutra. Aduh, Mbak TKW, kamu nggak dengar ya? Mas Hasan baru dapat suntikan dana 500 miliar. Masa sarapannya bubur pinggir jalan begini? Aku mau avocado toast dan salmon Norwegia. Maaf, Mbak. Uang belanja dari Ibu Darmi cuma cukup buat beli ini. Jawabku sambil menundukkan kepala. Memainkan peran istri malang dengan sangat teliti. Alasan saja kamu. Bilang saja kamu malas masak yang repot. Hardik Ibu Darmi menunjuk wajahku dengan sendok. Dengar ya, Naila. Karena minggu depan kita mau bikin pesta besar-besaran buat Daffa. Tugasmu di rumah ini bakal makin banyak. Coba kamu bersihkan semua lampu kristal gantung di ruang tamu dan ruang keluarga. Jangan sampai ada debu setitik pun. Tetamu yang datang nanti itu rekan bisnis penting Hasan. Orang-orang kaya semua. Jangan bikin kami malu. Baik, Bu. Nanti saya bersihkan pakai tangga. Kataku patuh. Hasan menyunggingkan senyum meremehkan. Menyesap kopinya perlahan. Kamu harus bersyukur, Nai. Meskipun kamu cuma numpang hidup di sini tanpa kerjaan jelas setelah pulang dari Arab. Aku masih berbaik hati mengizinkanmu tinggal. Coba kalau suami lain, pasti istri model begini sudah diceraikan dan dikembalikan ke kampung. Makanya, kerjanya yang rajin. Anggap saja ini balasan karena kamu sudah bantu ngurus pinjaman dari majikanmu itu. Iya, Mas. Aku bersyukur banget Mas Hasan masih mau nerima aku. Balasku lirih. Aku berbalik menuju dapur, mengambil lap kain kotor dan sebotol cairan pembersih. Mereka tidak tahu bahwa setiap hinaan yang keluar dari mulut mereka adalah bahan bakar yang mempercepat mesin eksekusi yang sedang kurakit. Hasan merasa dirinya adalah raja dunia dengan uang 500 miliar di tangannya. Dia tidak menyadari bahwa berdasarkan dokumen yang ia tanda tangani tempo hari, dana itu diklasifikasikan sebagai pinjaman korporat dengan agunan silang yang mengikat ketat seluruh harta pribadinya, jika dia punya. Karena dia tidak memiliki aset sepeser pun secara legal, pinjaman itu secara otomatis akan menelan segala fasilitas kredit yang ia gunakan tanpa sisa. Tepat pukul 12 siang, saat Hasan dan Rina pergi ke butik mewah menggunakan mobil SUV yang cicilannya selama ini kubayar diam-diam, aku kembali mengunci diri di kamar pelayan. Aku menyalakan laptop enkripsiku, membuka dashboard jaringan portofolio keuanganku. Waktunya untuk langkah selanjutnya. Memotong urat nadi. Selama 10 tahun, Hasan hidup dalam ilusi kemewahan berkat sistem autodebit yang terhubung ke salah satu rekening anonim milik perusahaanku. Tagihan 2 kartu kredit platinum, cicilan mobil SUV Rina, biaya asuransi, hingga tagihan listrik rumah raksasa ini, semuanya dibayar otomatis pada tanggal 5 setiap bulannya. Dan besok adalah tanggal 5. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi mematikan. Aku mengakses portal otoritas bank, memasukkan kode PIN tingkat tinggi. Klik. Status instruksi. Autodebit kartu kredit Hasan Wibawa, dibatalkan.
Klik. Status instruksi. Auto debit kredit kendaraan bermotor. Dibatalkan. Klik. Status instruksi. Pemblokiran limit transaksi seluruh kartu tambahan. Aktif. Aku menyandarkan punggungku, menatap layar yang kini menampilkan status merah menyala. Instruksi gagal bayar, yang akan dieksekusi oleh sistem perbankan besok pagi. Sang benalu itu sedang menghamburkan uang 500 juta hasil pinjaman jebakannya untuk membeli tas mewah dan membiayai pesta anak haramnya. Dia mengira kartu kredit platinumnya masih memiliki batas puluhan juta untuk digesek sesuka hati di restoran fine dining nanti malam. Bersenang-senanglah hari ini, Hasan. Bisikku pada layar laptop yang berpendar kebiruan. Senyumku mengembang lebar, tajam, dan penuh antisipasi. Karena besok pagi, saat kamu mencoba menggesek kartumu di depan teman-teman direktur gadunganmu itu, mesin kasir akan menolakmu dengan bunyi peringatan yang memalukan. Besok pagi, pihak leasing akan mulai meneleponmu setiap jam. Dan besok pagi, kamu akan menyadari bahwa aset beracun yang kamu banggakan itu tidak bisa melindungimu dari jerat neraka finansial. Aku mematikan laptop, menyembunyikannya kembali di bawah kasur busa yang tipis. Aku melangkah keluar, menatap lampu gantung kristal raksasa di ruang tamu yang menjulang tinggi. Mereka menyuruhku membersihkannya. Tentu saja akan kubersihkan. Aku akan memastikan seluruh rumah ini bersih mengkilap untuk menyambut hari kiamat mereka minggu depan. Setiap tetes keringatku hari ini adalah stempel kehancuran mereka esok hari. Aku adalah sang eksekutor yang menyamar dalam daster lusuh, dan tarian kematian para parasit ini baru saja memasuki babak yang tidak bisa lagi dihentikan. Siang ini, udara di dalam istana bergaya Mediterania ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Tanggal 6 telah tiba. Jatuh tempo dari segala kemewahan fiktif yang selama ini dinikmati oleh keluarga pengkhianat ini. Aku memeras kain pel yang basah ke dalam ember plastik baret di sudut ruang keluarga, membiarkan air keruh menetes perlahan. Di sekujur tubuhku masih menempel daster lusuh bermotif batik pudar yang sama, menyempurnakan kamuflaseku sebagai babu tanpa daya. Namun di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur ledakan pertama dari bom waktu yang telah kurakit. Tepat pukul 2 siang, suara decitan ban mobil yang direm mendadak terdengar dari halaman depan, disusul bantingan pintu utama yang teramat keras. Pintu kayu jati berukir itu terayun kasar. Hasan melangkah masuk dengan napas memburu, dasi sutranya melonggar berantakan, dan butiran keringat dingin sebesar biji jagung menghiasi dahi lebarnya. Di belakangnya, Rina si pelakor murahan itu menyusul dengan wajah merah padam, merengek sambil menghentakkan sepatu hak tingginya ke lantai marmer. Mas Hasan, aku malu banget sumpah. Teman-teman arisanku sampai ngeliatin semua waktu kasir butik bilang kartu platinum kamu declinet. Mau ditaruh di mana mukaku, Mas? Jerit Rina. Suaranya melengking memecah keheningan rumah bak sirene ambulans. Itu pasti sistem banknya yang lagi error. Sayang. Kamu tahu sendiri kan limit kartuku masih sisa puluhan juta. Jangan berlebihan deh. Namanya juga gangguan server. Balas Hasan dengan nada tinggi, mencoba menutupi kepanikan yang jelas tergambar di kedua bola matanya. Berlebihan gimana? Tadi pagi pihak leasing juga telepon aku. Katanya cicilan mobil SUV-ku bulan ini gagal ditarik. Mereka ngancam mau narik mobil pakai debt collector kalau besok belum lunas. Aku nggak mau ya naik taksi online kayak orang susah. Sungut Rina, melempar tas tangannya sembarangan ke atas sofa. Dari arah dapur, Ibu Darmi muncul dengan wajah terganggu. Ia masih mengenakan perhiasan emasnya yang berlebihan, berjalan congkak layaknya ratu yang terusik dari tidur siangnya. Ada apa sih ribut-ribut begini? Pusing kepala ibu dengarnya. Hasan, istrimu ini kenapa nangis-nangis nggak karuan begitu? Tegur Ibu Darmi sambil melipat tangan di dada. Ini loh, Bu. Sistem autodebit bank kayaknya lagi kacau balau. Kartu kreditku diblokir sementara karena dianggap gagal bayar. Cicilan mobil Rina juga gagal ditarik otomatis. Gara-gara itu Rina ngambek di mal dan bikin malu. Jelas Hasan, mengusap wajahnya yang kuyu dengan kasar. Aku menunduk dalam-dalam sambil mengayunkan tongkat pel, menyembunyikan senyum simpul yang terukir di bibirku. Sistem bank tidak pernah kacau.
Akulah yang membatalkan instruksi autodebit itu tepat pada pukul 12 malam tadi. Mereka tidak menyadari bahwa gaya hidup hedonis mereka selama ini sepenuhnya disangga oleh satu urat nadi tipis yang terhubung langsung ke rekening rahasia perusahaanku. Dan kini, urat nadi itu telah kupotong dengan gunting bedah yang sangat steril. Ibu Darmi mendengus meremehkan. Sama sekali buta terhadap badai finansial yang sedang berkumpul di atas kepalanya. Halah, cuma masalah bank error saja kok dibesar-besarkan sampai histeris begitu. Rin, kamu ini kan istri pengusaha sukses. Hasan, uang 500 juta dari pinjaman majikan babu itu kan masih utuh di rekening utamamu. Pakai saja uang itu dulu buat bayar manual. Hasan mengangguk cepat, seolah baru saja menemukan oase di tengah padang pasir. Iya, Bu. Harusnya uang itu yang otomatis jadi backup kalau ada gagal debit. Bentar, aku cek mobile banking dulu untuk transfer pelunasannya. Saat Hasan sibuk mengutak-atik layar ponselnya dengan jari yang gemetar, mata tajam Ibu Darmi beralih kepadaku. Heh, Babu, jangan cuma diam dengar pembicaraan majikan sambil berdiri kayak patung begitu. Cepat ambilkan air es buat Hasan sama Rina. Dasar perempuan numpang hidup. Kerjanya lelet sekali. Kehadiranmu di rumah ini benar-benar bikin hawa jadi panas. Hardik mertuaku itu tanpa ampun. Baik, Bu Darmi. Saya ambilkan sekarang. Jawabku patuh. Aku meletakkan tongkat pel dan berjalan perlahan menuju pantry. Menyiapkan 2 gelas air es dengan gerakan yang sengaja ku perlambat. Aku ingin mendengarkan setiap detik dari keruntuhan mental suamiku. Di ruang tengah, keheningan yang mencekam tiba-tiba menyergap. Hasan mematung. Matanya melotot tak berkedip menatap layar ponsel pintarnya. Udara di sekitarnya seolah membeku. Sang benalu itu baru saja menyadari bahwa darah inangnya telah berubah menjadi racun mematikan. Uang 500 juta yang ia doakan itu tidak bisa diakses. Dokumen berbahasa Arab yang ia tanda tangani tempo hari bukanlah sekadar syarat pencairan. Klausul tersembunyi di dalamnya adalah jebakan agunan silang. Begitu sistem mendeteksi adanya gagal bayar pada cicilan dan kartu kreditnya bulan ini, yang sengaja kuciptakan dengan mematikan auto-debit, bank secara otomatis membekukan seluruh dana segar di rekeningnya sebagai jaminan awal atas gugatan perdata senilai 12 miliar yang sedang diproses oleh pengacaraku. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa saldoku ditahan? Statusnya hold? Desis Hasan dengan suara bergetar hebat. Ia langsung menekan nomor layanan nasabah dengan panik, menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Iya, saya Hasan Wibawa. Ini kenapa kartu kredit platinum saya diblokir permanen? Dan kenapa uang 500 juta di rekening utama saya dibekukan? Rina dan Ibu Darmi saling berpandangan. Riak kepanikan mulai menular ke wajah mereka. Agunan silang apa maksud Anda? Bentak Hasan. Urat lehernya menonjol keras. Wajahnya berubah menjadi merah keunguan. Saya cuma tanda tangan pinjaman modal biasa. Buka blokirnya sekarang juga. Saya butuh uang itu hari ini. Halo? Halo? Bangsat. Hasan membanting ponselnya ke sofa kulit dengan frustrasi yang meledak-ledak. Ia menjambak rambutnya sendiri. Terhuyung mundur layaknya petinju yang baru saja menerima pukulan telak di rahang. Kenapa? Nak? Banknya bilang apa? Kok uangnya nggak bisa diambil? Tanya Ibu Darmi. Suaranya kini terdengar cemas dan tak lagi congkak. Mereka bilang rekeningku dibekukan sementara oleh sistem otoritas untuk investigasi portofolio kredit macet. Uang 500 juta itu ditahan oleh bank luar negeri sampai proses audit selesai. Semua akses keuanganku diputus. Raung Hasan. Suaranya pecah oleh keputusasaan. Rina langsung menjerit histeris, menendang meja kaca di depannya. Terus gimana sama pelunasan tas Hermesku sama event organizer pestanya Daffa, Mas? Besok lusa acaranya. Semua undangan VIP sudah disebar. Kalau sampai batal, aku bakal jadi bahan tertawaan semua orang. Kamu ini pengusaha atau gembel sih sebenarnya? Bisa diam gak sih kamu, Rin? Bentak Hasan balik, menatap pelakor murahan itu dengan tatapan membunuh. Aku lagi pusing mikirin jalan keluarnya. Cuma ditunda beberapa hari,
Aku masih bisa cari pinjaman ke teman-teman direkturku atau pakai aset perusahaanku untuk jaminan sementara. Kasihan sekali pria ini. Dia masih berpikir bahwa teman-teman, direkturnya, akan sudi mengangkat telepon darinya saat namanya sudah mulai beredar di ambang blacklist BI. Dan aset perusahaan? Perusahaannya hanyalah ilusi aset beracun yang sebentar lagi akan kulikuidasi hingga ke akar-akarnya. Aku melangkah keluar dari pantry, membawa nampan berisi 2 gelas air es dengan wajah sedatar tembok. Saat aku meletakkan gelas itu di atas meja, Hasan yang sedang dilanda stres berat langsung melampiaskan amarahnya kepadaku. "Heh, kamu ngapain masih berdiri di situ bawa nampan? Nggak lihat kita lagi pusing urusan miliaran. Cepat sana pel lagi lantai itu sampai mengkilap. Dasar perempuan gembel bawa sial." Teriak Hasan menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Maaf, Mas. Saya permisi ke belakang dulu," ucapku lirih, menundukkan kepala dan bergegas kembali memegang tongkat pel. Saat aku membelakangi mereka, senyum dingin kembali menghiasi bibirku. Sang eksekutor sangat menikmati alunan jeritan kepanikan ini. Biarkan mereka saling menyalahkan dan menggigit satu sama lain. Pesta ulang tahun anak haramnya yang diagungkan itu akan tetap berjalan. Aku akan memastikan panggung sandiwara itu terbangun megah, hanya untuk kuruntuhkan tepat di atas kepala mereka. Siapkan diri kalian, para parasit, karena sebentar lagi kalian akan mengetahui bagaimana rasanya menjadi sampah sejarah yang terusir ke gubuk reot tanpa sepeser pun uang di tangan. Hari perayaan kebohongan itu akhirnya tiba. Halaman belakang Istana Mediterania ini telah disulap menjadi sirkus kemunafikan berskala besar. Tenda-tenda sutra putih berdiri megah, meja-meja bundar dihiasi rangkaian bunga lili impor, dan aroma hidangan dari catering Hotel Bintang 5 mengalahkan udara pengap Jakarta. Hasan dan Rina berdiri di tengah hamparan rumput sintetis, tersenyum lebar menyambut para tamu VIP yang terdiri dari direktur-direktur abal-abal dan gerombolan sosialita plastik teman-teman Ibu Darmi. Di balik senyum pongah suamiku, aku bisa melihat peluh dingin menetes dari pelipisnya. Aku tahu persis dari mana Hasan mendapatkan uang tunai untuk melunasi event organizer ini. Karena semua akses perbankannya telah terputus dan namanya mulai masuk radar blacklist BI, pria pengecut itu nekat menjaminkan sertifikat mobilnya ke rentenir jalanan dengan bunga mencekik. Itu adalah langkah bunuh diri terakhir dari sang benalu. Dia menggali kuburannya sendiri demi sepotong gengsi. Sementara aku hanya perlu menunggunya melompat masuk ke dalam lubang itu. Aku berjalan tertatih di antara meja-meja mewah, masih terbalut dalam daster lusuh yang sengaja kubiarkan sedikit robek di bagian kelimannya. Tanganku membawa nampan perak berisi gelas-gelas champagne, menyempurnakan peranku sebagai babu tanpa daya. "Heh, babu, bawa minuman itu ke meja VIP sini. Lelet sekali sih kerjamu." Suara melengking Rina membelah keramaian alunan musik jazz. Sang pelakor murahan itu duduk angkuh di kursi berbalut kain satin, mengenakan gaun merah menyala dan kalung mutiara yang dibeli dengan uang darahku. Di sekelilingnya, 5 wanita sosialita menatapku dengan sorot mata merendahkan. Aku berjalan mendekat, menundukkan kepala sedalam mungkin, dan menyajikan gelas-gelas kristal itu satu persatu dengan tangan gemetar. "Aduh, Rina sayang. Ini siapa sih? Pembantu baru ya? Dekil banget ampun deh, bajunya sampai bau bawang begitu." Komentar salah satu sosialita dengan nada jijik, mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung. Rina tertawa sumbang. Tatapannya menyiratkan kemenangan yang memuakan. "Oh, ini? Ini cuma kerabat jauh Mas Hasan dari kampung. Dia itu bangkrut. Jadi cuma bisa numpang hidup di rumahku. Daripada dia makan tidur gratis, ya mending aku suruh jadi pelayan di pesta anakku hari ini." Ibu Darmi yang baru saja bergabung di meja itu ikut mendengus sinis. "Betul kata menantuku. Untung saja Hasan itu hatinya selembut malaikat. Mau menampung parasit kampung yang gak tahu diuntung ini. Sudah, sana pergi. Jangan bikin malu pemandangan di sini." "Baik, Nyonya Rina, Nyonya Darmi," jawabku dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik. Aku membalikkan badan, melangkah menjauh dari hiruk-pikuk pesta. Di titik ini, rasio kesabaranku telah menyentuh angka 0. Waktu sandiwara telah habis.
Umpan telah dimakan habis, jerat telah terkunci mati, dan kini saatnya sang eksekutor mencabut pedangnya. Aku mengunci diri di kamar pelayan yang pengap. Aku membuka resleting ransel kanvas dekilku, merobek lapisan bawahnya yang tersembunyi. Dari dalam sana, aku mengeluarkan sebuah dress sutra zamrud rancangan desainer Paris, sepatu hak tinggi Christian Louboutin hitam legam, dan sebuah kotak bludru kecil. Aku memoles wajahku dengan riasan tajam, eyeliner runcing dan lipstik merah marun yang menyiratkan dominasi absolut. Aku melepaskan daster lusuh itu, membiarkannya teronggok di lantai seperti selongsong kulit ular yang telah mati. Sebagai sentuhan akhir, aku melingkarkan kalung berlian murni senilai 700 juta rupiah di leherku, dan jam tangan Rolex Datejust bertahtakan permata di pergelanganku. Wanita yang menatapku dari balik cermin retak itu bukan lagi seorang TKW yang merana. Ia adalah pemilik sah dari portofolio investasi internasional, penguasa absolut atas setiap inci batu bata di rumah ini. Aku melangkah keluar, derap hak sepatuku mengetuk lantai marmer dengan ritme yang dingin dan presisi. Saat aku muncul di ambang pintu geser kaca yang mengarah ke taman belakang, cahaya lampu kristal langsung memantulkan kilau berlian di tubuhku. Satu persatu tamu menoleh. Musik jazz yang mengalun dari speaker raksasa tiba-tiba dihentikan oleh operator yang terkesiap melihat kehadiranku. Keheningan yang mematikan langsung menyelimuti seluruh taman. Ribuan pasang mata menatapku dengan raut wajah tercengang, seolah mereka baru saja melihat hantu. Ibu Darmi menjatuhkan gelas champagne-nya hingga pecah berkeping-keping. Wajah tuanya pucat pasi. Rina berdiri mematung. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Dan Hasan, wajah pria itu kehilangan seluruh aliran darahnya. Ia tampak seperti mayat yang dipaksa berdiri. Apa-apaan ini? Naila, kenapa kamu pakai baju dan perhiasan seperti itu? Dari mana kamu mencurinya? Teriak Hasan dengan suara parau, mencoba mempertahankan wibawa jantannya yang rapuh. Aku tidak mempedulikan teriakannya. Langkahku elegan dan tenang membelah kerumunan tamu VIP yang otomatis menyingkir memberiku jalan. Aku berjalan lurus menuju panggung kecil di tengah taman, merebut mikrofon dari tangan MC yang mematung kebingungan. Selamat malam, para tamu kehormatan. Suaraku menggema jernih, dingin, dan memancarkan arogansi aristokratis yang tak terbantahkan. Perkenalkan, nama saya Naila Kirana. Saya bukan kerabat jauh yang numpang hidup. Saya adalah istri sah secara hukum dan agama dari pria yang kalian panggil, pengusaha sukses, ini. Terdengar pekikan kaget dari kerumunan sosialita. Bisik-bisik langsung menyebar cepat, bak api membakar rumput kering. Rina mencoba maju. Wajahnya merah pada menahan malu. Mas Hasan, apa maksud perempuan gila ini? Suruh dia turun sekarang, jerit Rina histeris. Aku menatap Rina dengan pandangan setajam silet. Tutup mulutmu, pelakor murahan. Kamu sedang berdiri di atas rumput yang dibeli dengan uangku, memakan hidangan dari piring yang kubayar, dan memamerkan suami yang hidup dari keringatku selama 10 tahun. Naila, turun dari panggung itu sekarang. Kamu mempermalukan keluarga. Raung Ibu Darmi, menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Keluarga? Kalian bukan keluarga. Kalian hanyalah sekumpulan lintah yang mengisap darahku. Balasku dingin melalui mikrofon. Aku menoleh ke arah Hasan yang kini tertunduk gemetar. Kalian menikmati sampahnya yang dibeli dari uang rentenir. Karena faktanya, sejak 3 hari lalu, seluruh rekening pria yang kalian doakan ini telah dibekukan. Bisnisnya hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi aset beracun. Itu fitnah. Jangan dengarkan perempuan stres ini, teriak Hasan panik, mencoba merebut mikrofon, namun tatapan mataku yang membunuh memaksanya mundur selangkah. Fitnah. Aku tersenyum sinis, mengeluarkan selembar salinan dokumen berstempel merah dari dalam clutch pestaku, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihatnya. Ini adalah salinan gugatan perdata yang telah resmi didaftarkan di pengadilan negeri hari ini. Hasan Wibawa, kamu memiliki utang mutlak sebesar 12 miliar rupiah kepadaku. Tanpa hak veto, tanpa jalan keluar. Hasan ambruk berlutut di atas rumput sintetis. Napasnya tersengal-sengal menyadari dokumen berbahasa Arab itu adalah surat kematian finansialnya.
Malam ini adalah malam terakhir kalian bernapas di istanaku. Umumku dengan nada tanpa ampun. Suara yang menyapu bersih seluruh harga diri mereka menjadi sampah sejarah. Bersiaplah, Hasan. Karena besok pagi, proses likuidasi aset akan dimulai secara paksa. Aku akan memastikan kalian bertiga dilempar ke jalanan dan membusuk di gubuk reot yang pantas untuk kalian. Keheningan yang menggantung di udara malam itu terasa sangat memabukkan. Ratusan tamu kehormatan yang tadinya menikmati alunan musik jazz kini saling berbisik, perlahan namun pasti melangkah mundur, menjauh dari keluarga Hasan seolah mereka adalah penderita kusta yang menular. Aroma hidangan mewah dari Hotel Bintang 5 mendadak terasa hambar. Di atas panggung kecil ini, aku berdiri tegak bagaikan seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati, menatap tiga sosok manusia rendahan yang sedang gemetar ketakutan di bawah kakiku. Hasan, sang pria yang selalu merasa dirinya adalah pusat semesta, kini berlutut di atas rumput sintetis dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang kering. Ini pasti gila. Kamu bercandakan, Naila? Kamu cuma babu. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jerit Ibu Darmi, memecah keheningan dengan suara melengkingnya yang serak. Ia menunjuk wajahku dengan jari yang dihiasi cincin emas hasil keringatku. Uang sebanyak itu kudapatkan karena selama 10 tahun aku mengelola portofolio investasi triliunan rupiah di Timur Tengah. Sementara anakmu hanya sibuk menjadi benalu yang menguras rekeningku untuk memelihara pelakor murahan ini. Jawabku dingin, menunjuk tepat ke wajah Rina yang pucat pasi. Sebelum Rina sempat membuka mulut untuk membalas, suara deru mesin beberapa mobil SUV hitam yang mengerem kasar di halaman depan mengalihkan perhatian semua orang. Pintu gerbang utama didorong terbuka dengan paksa. Derapan langkah sepatu kulit yang berat menggema memasuki area taman belakang. Tampil memimpin rombongan itu adalah Pak Bramantio, pengacara korporatku, mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan ekspresi sekeras batu. Di belakangnya, 6 pria berbadan tegap berseragam hitam, tim eksekutor swasta yang sengaja kusewa, melangkah dalam formasi yang mengintimidasi. Selamat malam, Nyonya Naila. Semua dokumen legal telah disahkan. Sapa Pak Bramantio dengan suara bariton yang menggema di seluruh taman, membungkuk sedikit ke arahku dengan penuh hormat. Pemandangan seorang pengacara elit dari ibu kota menunduk hormat padaku membuat sisa kesombongan Hasan hancur berkeping-keping. Kerja bagus, Pak Bram. Mari kita mulai proses pembersihan parasit di properti saya. Ucapku, melangkah turun dari panggung dengan keanggunan yang membekukan darah mereka. Hasan tiba-tiba tersadar dari kelumpuhan mentalnya. Ia melompat berdiri. Matanya melotot liar dipenuhi kepanikan yang brutal. Tunggu, kalian tidak bisa melakukan ini. Rumah ini milikku. Aku punya sertifikatnya. Aku sudah mengganti namanya dengan bantuan notaris kenalanku setahun yang lalu. Teriaknya putus asa. Pak Bramantio tersenyum tipis. Sebuah senyuman merendahkan yang sangat profesional. Ia membuka koper kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berlambang Garuda. Saudara Hasan Wibawa, ucap Pak Bramantio dengan nada resmi. Sertifikat yang Anda pegang dan Anda jaminkan ke bank untuk menutupi aset beracun perusahaan Anda adalah sertifikat palsu. Notaris kenalan Anda itu sudah ditahan polisi siang ini atas tuduhan pemalsuan dokumen negara. Sertifikat asli rumah ini 100% terdaftar atas nama PT Kirana Investama, perusahaan induk tunggal yang secara sah dimiliki oleh Nyonya Naila Kirana. Mendengar fakta hukum itu, lutut Hasan kembali melemas. Ia terhuyung mundur hingga menabrak meja catering, menjatuhkan beberapa piring porselen yang pecah berserakan di tanah. Dan sesuai dengan surat perjanjian pengakuan utang yang Anda tanda tangani 3 hari lalu, lanjut Pak Bramantio tanpa ampun, menyodorkan salinan dokumen berbahasa Arab yang telah diterjemahkan. Anda telah melepaskan seluruh hak veto perlindungan aset. Karena nama Anda resmi masuk blacklist BI akibat gagal bayar agunan silang, Nyonya Naila memiliki hak penuh untuk melakukan likuidasi aset secara paksa malam ini juga guna menutupi sebagian kecil dari utang 12 miliar Anda. 12 miliar. Gumam Ibu Darmi. Matanya mendelik ngeri sebelum tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di atas rumput. Rina menjerit histeris. Kepanikan membuatnya kehilangan akal sehat. Aku nggak peduli soal utang kalian.
Ini bukan urusanku. Aku mau pergi dari sini. Rina berbalik, berniat berlari masuk ke dalam rumah. Aku harus ambil tas Hermesku, berlianku, dan baju-baju mahalku. Minggir. Tahan dia. Perintahku dengan suara sedatar permukaan es. Dua anggota tim keamanan dengan sigap mencegat langkah Rina, memegang kedua lengannya dengan kuat namun tidak melukainya. Rina meronta-ronta, meneriakkan makian kasar yang mengundang tatapan jijik dari para tamu sosialita yang tersisa. Lepaskan aku. Aku mau ambil barang-barangku. Itu milikku. Teriak Rina sambil menangis histeris. Air mata melunturkan riasan wajahnya yang tebal. Aku melangkah mendekati Rina, menatapnya tepat di manik matanya yang dipenuhi ketakutan. Tidak ada satupun barang di dalam rumah itu yang menjadi milikmu. Tas, berlian, sepatu, bahkan gaun merah norak yang menempel di tubuhmu itu dibeli menggunakan uang hasil keringatku. Menurut pasal penyitaan perdata, semuanya adalah aset milikku sekarang. Kamu perempuan gila. Kamu mau menyuruh kami keluar telanjang bulat? Raung Ibu Darmi dari tanah. Mencoba bangkit namun kakinya terlalu gemetar. Aku masih punya sedikit belas kasihan. Kalian boleh memakai pakaian yang melekat di badan kalian saat ini. Jawabku sinis. Kalian bisa menikmati kehidupan baru kalian sebagai gelandangan di jalanan ibu kota malam ini. Siapa tahu kalian bisa menemukan gubuk reot dengan bau selokan yang pas dengan karakter asli kalian. Hasan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seluruh arogansinya telah menguap. Ia mencoba merangkak ke arahku, meraih ujung gaun sutraku dengan tangan yang gemetar. Nai, kumohon, Nai, maafkan aku. Aku hilaf. Tolong jangan usir aku malam ini. Anakku, Daffa, dia masih kecil. Kemana kami harus tidur malam ini, Nai? Kumohon, beri aku waktu 1 minggu. Isaknya dengan sangat menyedihkan. Aku menarik gaunku dari cengkeramannya seolah ia adalah kotoran yang menjijikan. Waktumu sudah habis sejak 10 tahun yang lalu. Hasan, kau membuangku ke neraka untuk membiayai surgamu. Sekarang, nikmati saja tiket pulangmu. Aku menoleh ke arah Pak Bramantio dan memberi isyarat dengan anggukan tajam. Keluarkan mereka bertiga dari propertiku sekarang juga. Jangan biarkan mereka mengambil apapun selain popok bayi. Laksanakan, Nyonya, tegas Pak Bramantio. Keenam petugas keamanan itu segera bertindak. Hasan diseret secara paksa dengan posisi masih menangis dan memohon. Ibu Darmi berteriak-teriak histeris mengutuk namaku sepanjang jalan. Sementara Rina meronta sambil menggendong anaknya yang ikut menangis ketakutan melihat kericuhan tersebut. Mereka digiring keluar melewati tenda-tenda mewah, disaksikan langsung oleh ratusan mata tamu undangan yang memandang mereka tak lebih dari tumpukan sampah sejarah yang sedang dibuang ke tempat semestinya. Aku berjalan perlahan mengikuti mereka hingga ke gerbang utama. Angin malam berhembus menerpa wajahku, terasa sangat menyegarkan. Di luar pagar besi tempa yang menjulang tinggi, aku melihat mereka bertiga terdampar di trotoar jalan yang dingin. Tidak ada mobil mewah, tidak ada kartu kredit, tidak ada tempat berlindung. Hanya ada rasa malu yang menghancurkan tulang. Hasan menoleh ke arahku dari balik jeruji besi. Matanya memancarkan keputusasaan yang mutlak. Aku hanya menyunggingkan senyum kemenangan yang paling elegan, lalu memberikan isyarat kepada petugas keamananku untuk menutup gerbang itu rapat-rapat. Suara dentuman logam yang beradu saat pagar utama dikunci menjadi melodi terindah yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Kandang emas ini akhirnya benar-benar bersih. 2 minggu setelah malam pengusiran yang bersejarah itu, aroma dingin ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi arena pembantaian terakhirku. Aku duduk dengan postur tegak sempurna, menyilangkan kaki dalam balutan setelan blazer Armani berwarna hitam arang. Tidak ada lagi daster lusuh yang menempel di tubuhku. Di sampingku, Pak Bramantio duduk tenang menyusun tumpukan dokumen legal yang akan segera merobek sisa-sisa napas suamiku. Di meja seberang, duduklah sang benalu. Hasan terlihat sangat menyedihkan. Kemeja putihnya kusut, kantung matanya menghitam, dan wajahnya kuyu seperti orang yang kurang gizi. Tanpa sistem autodebet yang menyuapinya kemewahan, ia telah kembali ke wujud aslinya. Seorang pria lemah yang tidak berdaya.
Di sebelahnya, duduk seorang pengacara murah berwajah gelisah yang terus mengusap keringat di dahinya. Sepertinya Hasan menghabiskan sisa uang recehnya untuk menyewa pembela kelas tri ini. Yang Mulia Hakim, suara pengacara Hasan memecah keheningan sidang. Klien saya, Saudara Hasan Wibawa, menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya. Namun, kami menuntut keadilan terkait pembagian harta gonogini. Selama 10 tahun pernikahan, klien saya telah bekerja keras membangun perusahaan dan mengelola aset keluarga. Kami menuntut hak 50% atas rumah mewah di Jakarta Selatan dan seluruh saldo di rekening penggugat. Hasan menegakkan punggungnya, menatapku dengan sorot mata penuh dendam dan secercah harapan palsu. Ia masih berpikir hukum negara bisa ia manipulasi dengan air mata buaya. Aku bahkan tidak repot-repot menoleh kepadanya. Aku hanya tersenyum tipis ke arah majelis hakim. Pak Bramantio berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan elegan yang sangat mengintimidasi. Keberatan, Yang Mulia, ucap Pak Bramantio dengan suara bariton yang menggema, mematikan argumen lawannya dalam satu tarikan napas. Tuntutan pihak tergugat sepenuhnya tidak berdasar. Rumah mewah, kendaraan, dan seluruh dana yang dipermasalahkan bukanlah harta gonogini. Semua itu adalah aset mutlak milik PT Kirana Investama, yang 100% sahamnya dimiliki oleh klien saya sebelum mereka menikah secara negara. Pak Bramantio melangkah maju, menyerahkan sebuah map merah tebal ke meja hakim. Kami telah melakukan audit forensik secara mendalam. Perusahaan yang diklaim dibangun oleh tergugat hanyalah perusahaan fiktif yang dipenuhi aset beracun. Tergugat selama ini hanya numpang hidup dan menggelapkan dana segar dari rekening perusahaan klien saya untuk membiayai perselingkuhannya dengan wanita lain. Itu bohong, Yang Mulia. Saya yang mengelola bisnis itu. Uang yang dia kirim itu nafkah untuk saya. Teriak Hasan panik, menggebrak mejanya hingga pengacaranya sendiri terlonjak kaget. Nafkah? Aku akhirnya bersuara. Nada bicaraku sangat pelan, namun sedingin angin kutub. Sejak kapan seorang istri wajib menafkahi suami yang sehat walafiat untuk memelihara pelakor murahan di ranjangku sendiri? Hakim mengetukkan palunya dengan keras, meminta ketenangan. Saudara tergugat, harap tenang. Silakan lanjutkan, kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia, lanjut Pak Bramantio. Faktanya, bukan klien saya yang harus membagi harta, melainkan tergugat yang memiliki kewajiban utang perdata yang sangat besar. Pak Bramantio mengeluarkan dokumen pamungkas dari dalam tasnya. Dokumen berstempel merah dengan kop surat berbahasa Arab. Ini adalah surat perjanjian utang mutlak yang ditandatangani secara sadar oleh tergugat. Berdasarkan kalkulasi kerugian penggelapan dana dan bunga majemuk, tergugat memiliki utang sah sebesar 12 miliar rupiah kepada klien saya. Mata Hasan terbelalak seakan mau keluar dari kelopaknya. Yang Mulia, dokumen itu jebakan. Dia menyuruh saya tanda tangan tanpa memberitahu isinya. Itu huruf Arab, saya tidak mengerti. Itu tanda tanganmu, Hasan, desisku tajam, menatap tepat ke jantung pertahanannya. Kamu yang menandatanganinya di atas materai karena ketamakanmu sendiri. Kamu ingin mengeruk uang 500 juta untuk membiayai pesta ulang tahun anak harammu. Jangan salahkan huruf Arab atas kebodohanmu yang tak tertolong. Di dalam dokumen tersebut, tambah Pak Bramantio tanpa memberi ampun, tergugat telah melepaskan seluruh hak veto perlindungan pribadinya. Kami juga mengajukan lampiran bahwa pihak perbankan nasional telah menetapkan nama Hasan Wibawa ke dalam daftar blacklist BI, akibat kredit macet dan gagal bayar agunan silang. Pengacara Hasan tampak gemetar membaca salinan dokumen yang diserahkan kepadanya. Pria berkeringat itu menelan ludah, menatap Hasan dengan tatapan menyalahkan, lalu menggeleng pelan ke arah hakim. Ia tahu kasus ini sudah mati. Sang eksekutor telah menebas kepala kliennya tanpa celah. Saya tidak punya uang 12 miliar. Kalian mau memeras darah saya? Raung Hasan histeris. Air matanya mulai tumpah merusak sisa harga dirinya. Kamu punya tenaga untuk bekerja seumur hidupmu, Hasan. Proses likuidasi aset telah kami selesaikan, dan itu tidak cukup untuk membayar 1% pun dari total utangmu. Mulai hari ini,
Setiap rupiah yang kau hasilkan di luar kebutuhan makanmu yang paling dasar, akan otomatis ditarik oleh pengadilan untuk melunasi utangmu kepadaku. Balasku dengan senyum sosiopat yang terukir sempurna. Hakim memeriksa seluruh dokumen legal itu dengan teliti. Keabsahannya tidak terbantahkan. Ketukan palu kayu itu akhirnya terdengar. Tok, tok, tok. Mengadili. Mengabulkan gugatan cerai penggugat seluruhnya. Menolak tuntutan harta Gonogini tergugat. Dan mengesahkan kewajiban utang perdata tergugat sebesar 12 miliar rupiah kepada pihak penggugat. Sidang ditutup. Vonis dijatuhkan. Hasan ambruk ke lantai ruang sidang. Menangis meraung-raung seperti balita yang kehilangan ibunya. Seluruh ilusi tentang kesuksesan, arogansi, dan kekuatan jantannya hancur berkeping-keping menjadi sampah sejarah. Aku berdiri, mengancingkan blazerku dengan elegan, dan melangkah keluar dari ruang sidang. Saat aku berjalan di lorong pengadilan yang sejuk, aku mendengar derap langkah kaki terseret mengejarku. Hasan. Ia berlutut tepat di depanku, menghalangi langkah sepatuku. Naila, kumohon, kasihani aku. Rina meninggalkanku kemarin setelah tahu aku bangkrut. Dia membawa Daffa pergi. Ibuku jatuh sakit di jalanan. Ishak Hasan memeluk ujung celana kainku. Aku sekarang cuma gelandangan. Aku tidur di gubuk reot di pinggir rel kereta api. Aku mohon, cabut utang itu. Nai, aku bisa gila. Aku menunduk, menatap makhluk menjijikan yang sedang membasahi sepatuku dengan air matanya. Tidak ada sedikitpun empati yang tersisa di relung dadaku. Dulu, saat kau tidur di atas kasur sutra dari keringatku, kau menyebutku babu. Ucapku pelan, memiringkan kepalaku menatap kehancurannya. Kau kira aku akan menangis mendengarmu tinggal di gubuk yang dipenuhi bau selokan? Justru itu adalah tempat yang paling pantas untuk parasit sepertimu. Aku menarik kakiku dengan kasar, membuat tubuh lemahnya terjerembab ke lantai keramik. Kau bukan lagi suamiku. Kau hanyalah narapidana utangku. Hiduplah, Hasan. Bekerjalah sekeras mungkin di jalanan. Karena aku ingin menikmati setiap tetes capital gain dari penderitaanmu yang kubungakan setiap tahunnya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan menuju mobil Bentley hitamku yang sudah menunggu. Langit Jakarta siang itu terlihat sangat cerah. Kandang emas itu akhirnya benar-benar menjadi kerajaanku sendiri. Di sudut paling gelap dan terabaikan di ibu kota Jakarta, jauh dari gemerlap lampu kristal Bohemia dan lantai marmer Italia yang dulu mereka pijak dengan angkuh, sebuah gubuk reot berdiri miring disandarkan pada dinding pembatas rel kereta api. Udara di permukiman padat itu sangat pekat. Dicekik oleh bau selokan yang mampat dan tumpukan sampah plastik yang membusuk tersengat matahari tropis. Di tempat pembuangan akhir inilah hukum karma menempatkan 3 manusia yang dulu merasa memiliki dunia dan berkuasa di atas penderitaan orang lain. Ibu Darmi, wanita yang dulu selalu membanggakan koleksi berlian dan tas-tas arisan mewahnya, kini meringkuk merana di atas kasur kapuk tipis yang penuh noda coklat. Pakaian sutra kebesarannya telah lama dilucuti saat proses pengusiran, digantikan oleh sebuah daster lusuh bekas yang ia temukan di keranjang loak pasar malam. Tangan keriputnya yang dulu sering menunjuk-nunjuk dan menghina orang dengan penuh kecongkakan, kini bergetar hebat saat memegang sebuah ponsel pintar dengan layar retak, satu-satunya benda elektronik tersisa yang belum disita oleh pengadilan. Halo? Jeng Maya. Ini aku, Darmi. Tolong angkat. Jeng. Tolong pinjami aku uang untuk makan hari ini saja. Halo? Ibu Darmi meratap memohon pada layar ponselnya yang redup. Panggilan itu terputus otomatis. Nomor teleponnya telah diblokir permanen. Wanita tua itu telah menghubungi setiap nama di daftar kontak sosialitanya. Namun, begitu skandal likuidasi aset dan kebangkrutan brutal Hasan menyebar luas di grup-grup obrolan elit, Ibu Darmi langsung dibuang seperti kotoran yang menjijikan. Tidak ada satupun dari mereka yang sudi berdekatan dengan keluarga narapidana utang perdata yang namanya telah tercoreng tinta hitam tebal di daftar blacklist BI. Mereka yang dulu memujanya karena limpahan harta, kini memandangnya tak lebih dari sampah sejarah yang sangat memalukan. Ibu Darmi menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa wibawanya selama ini hanyalah ilusi yang dibeli menggunakan darah dan keringat mantan menantunya.
Di sudut lain ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, pertengkaran hebat yang mengguncang dinding triplex sedang mencapai klimaksnya. Sang benalu telah kehilangan inangnya, dan kini parasit sekunder yang menempel padanya bersiap untuk melompat pergi mencari mangsa baru. Rina sedang meraup sisa-sisa pakaian dan kosmetik murahnya, memasukkannya secara paksa ke dalam koper kain yang resletingnya sudah sobek. Wajah cantiknya yang dulu selalu dipoles dengan perawatan klinik puluhan juta kini tampak kusam berminyak, dipenuhi amarah dan rasa jijik yang sama sekali tak ditutupi saat melihat sekeliling ruangan pengap tersebut. "Rina, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku di saat seperti ini. Aku mohon, Rin," ratap Hasan. Pria yang dulu merasa dirinya direktur itu kini berlutut di atas lantai tanah yang lembab, memegang erat pergelangan kaki wanita simpanannya. Rina menendang tangan Hasan dengan sangat kasar, membuat pria itu terjerembab ke belakang. Tendangan itu memicu isak tangis Daffa, balita yang sedang duduk ketakutan di sudut ruangan yang gelap. "Mulai dari nol mata lo. Dengar ya, Mas Hasan. Aku ini masih muda, cantik, dan punya masa depan. Aku nggak sudi hidup jadi gelandangan di tempat kotor yang dipenuhi bau selokan ini. Kamu pikir aku mau menikah siri sama kamu karena cinta?" Rina meludah tepat di samping sepatu Hasan yang sudah berlubang. "Kamu dulu bilang aku pengusaha hebat. Kamu bilang kamu akan selalu ada di sampingku. Rin, ini anak kita," raung Hasan. Air matanya menetes membasahi lantai tanah yang kotor. Keputusasaan telah menelanjangi seluruh ego jantannya hingga tak bersisa. "Itu karena aku kira kamu benar-benar pria kaya raya. Ternyata kamu cuma gembel hina yang numpang hidup dari uang istrimu yang TKW itu," teriak Rina. Suaranya melengking tajam merobek sisa harga diri pria itu menjadi serpihan debu. "Kamu yang menipuku dari awal. Bisnis yang kamu banggakan itu cuma kumpulan aset beracun tanpa nilai. Kalau saja aku tahu kamu tidak punya apa-apa sejak dulu, jangankan melahirkan anakmu, melihat wajahmu saja aku muak." Rina menunjuk hidung Hasan dengan kuku-kukunya yang sudah patah dan kotor oleh debu jalanan. "Sekarang kamu punya utang 12 miliar rupiah dari gugatan perdata istrimu yang psikopat itu. Kamu nggak punya hak veto buat melawan di pengadilan. Semua akses bankmu terkunci mati, dan kamu sama sekali nggak punya uang untuk makan hari ini. Aku nggak mau ikut menanggung beban utang seumur hidupmu. Biar saja orang memanggilku pelakor murahan, tapi setidaknya aku pelakor yang pintar mencari mangsa tajir yang baru, bukan mati kelaparan membusuk bersama benalu tolol sepertimu." Tanpa menoleh lagi ke arah Ibu Darmi yang ikut meratap memanggil namanya, Rina menarik kopernya dengan paksa. Ia menggendong balita itu dengan kasar dan melangkah keluar dari gubuk tanpa setetes pun air mata perpisahan. Pintu kayu reot itu dibanting keras hingga engselnya nyaris lepas, menandai kepergian ilusi terakhir yang dimiliki Hasan. Ia ditinggalkan sepenuhnya. Dibuang, dihina, dan dikhianati oleh wanita yang demi dirinya. Ia telah menghancurkan sebuah berlian paling berharga. Nun jauh di pusat kota, kontras dengan pemandangan kumuh tersebut, Naila Kirana duduk bersilang kaki dengan sangat elegan di sofa kulit putih. Udara sejuk dari pendingin sentral di lantai 40 apartemen penthouse eksklusifnya membelai wajahnya yang tenang. Di tangan kanannya, ia menyesap segelas wine merah berumur puluhan tahun. Di hadapannya, sebuah layar monitor raksasa menampilkan dashboard jaringan portofolio keuangannya yang terus menanjak tajam, meraup capital gain yang fantastis dari sisa-sisa kehancuran suaminya. Di sudut layar monitor itu, terdapat sebuah jendela video kecil. Itu adalah rekaman langsung dari kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh tim eksekutor siber miliknya di area permukiman kumuh tersebut. Layar itu menampilkan secara real-time sosok Hasan yang baru saja keluar dari pintu gubuk. Pria itu jatuh berlutut di tanah berdebu, meninju tanah berkali-kali sambil menangis melolong seperti binatang terluka. Sementara Ibu Darmi tergopoh-gopoh keluar dan ikut pingsan di sebelahnya karena tidak kuat menahan rasa lapar dan tekanan batin. Mata tajam Naila mengamati layar itu tanpa berkedip. Tidak ada senyum kepuasan yang berlebihan, tidak ada tawa jahat yang meledak, dan yang paling penting, tidak ada setetes pun rasa kasihan di dalam relung hatinya. Ia menyaksikan penderitaan mereka dengan kedinginan absolut, seolah ia sedang menonton sebuah film dokumenter alam liar di mana seekor serangga hama sedang dimangsa oleh predator.
Rantai makanan selalu memiliki cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Gumam Naila pelan. Suaranya sedingin es kutub. Ia telah menggunakan audit forensik untuk menguliti semua kebohongan mereka hingga ke tulang, dan menghabisi mereka secara brutal lewat jalur hukum perdata tanpa perlu mengotori tangannya secara langsung. Tidak ada lagi sistem autodebet yang akan menyelamatkan Hasan esok hari. Semua yang tertinggal bagi pria itu hanyalah rasa sakit, kelaparan, dan kenyataan pahit bahwa seumur hidupnya, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari jerat utang miliaran yang membelenggu lehernya. Runtuhnya ilusi sang parasit telah mencapai dasar jurang yang paling gelap, dan sang ratu di penthouse itu baru saja memulai babak baru dalam kejayaannya. Matahari Jakarta siang itu memanggang aspal jalanan Jenderal Sudirman hingga menciptakan fata morgana yang menyilaukan mata. Di tengah hiruk-pikuk kaum urban yang berlalu lalang menuju gedung-gedung pencakar langit berpendingin udara, sesosok pria kurus kering menyeret langkah kakinya yang melepuh beralaskan sandal jepit tipis. Ia memikul sebuah kotak kayu butut di pundaknya yang melengkung turun akibat beban hidup yang menghancurkan tulang. Sol sepatu. Sol sepatu. Suaranya parau, serak, dan nyaris tenggelam oleh deru mesin kendaraan. Pria itu adalah Hasan Wibawa. Mantan direktur arogan yang dulu selalu membanggakan aset beracun milik perusahaannya, kini telah menjelma menjadi seorang gelandangan absolut di dasar piramida sosial ibu kota. Kulit Hasan yang dulu dirawat secara rutin di klinik kecantikan menggunakan uang istrinya, kini terbakar menghitam, kasar, dan mengelupas di beberapa bagian akibat sengatan matahari tanpa ampun. Tangan yang dulu hanya tahu cara menggesek kartu kredit platinum bertenaga autodebet, kini dipenuhi kapalan keras dan luka tusukan jarum sol yang bernanah. Ia tak lagi mengenakan kemeja sutra licin, hanya kaos oblong compang-camping bermandikan keringat berbau asam yang lebih menyengat dari bau selokan di gubuk reot tempatnya kini bernaung. Setiap langkah kakinya terasa seperti menginjak bara api. Hasan meletakkan kotak kayunya di dekat pelataran sebuah gedung perkantoran elit, mengusap peluh kotor yang menetes ke matanya. Ia menatap nanar gedung kaca yang menjulang tinggi itu. Gedung yang dulu sering ia kunjungi untuk melakukan pertemuan bisnis fiktif. Kini, boro-boro menginjakan kaki di lobi berlantai marmernya. Untuk sekadar duduk berteduh di trotoarnya pun ia langsung diusir oleh petugas keamanan menggunakan pentungan. Hasan duduk bersila di atas aspal panas, merenungi kehancurannya yang turun dengan kecepatan cahaya. Semua kehancuran ini bermula dari malam eksekusi mengerikan itu. Hasil audit forensik berlapis yang dipaparkan oleh pengacara mantan istrinya tidak menyisakan 1 sentimeter pun ruang baginya untuk mengelak. Seluruh kedoknya sebagai pria mapan dikuliti habis-habisan di meja hijau. Hakim telah mengabulkan gugatan perdata dengan nominal yang selamanya akan menguburnya hidup-hidup, 12 miliar rupiah. Tanpa adanya hak veto untuk membela diri di mata hukum korporat, semua harta yang ia kira miliknya telah dikuras habis dalam proses likuidasi aset yang sangat brutal dan sistematis. Mobil SUV mewahnya ditarik, kartu kreditnya dimatikan, dan rumah Mediterania itu dirampas kembali oleh pemilik aslinya. Kehidupan Hasan kini lebih rendah dari anjing liar. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan sebagai staf biasa ke perusahaan-perusahaan kecil, namanya selalu ditolak mentah-mentah oleh pihak HRD. Noda hitam sebagai penggelap dana telah membuat otoritas perbankan memasukkannya ke dalam daftar blacklist BI. Tidak ada satupun instansi yang mau mempekerjakan seorang buronan utang perdata. Ia yang dulu merasa angkuh sebagai tulang punggung keluarga, kini harus menelan kenyataan bahwa ia hidup semata-mata karena ia numpang hidup dari keringat wanita yang selalu ia panggil babu. Kesombongannya telah dibayar lunas dengan pengkhianatan paling menyakitkan dari sang pelakor murahan. Rina, wanita yang demi dirinya Hasan rela mencampakkan istri sahnya, justru meludahinya tepat di wajah dan pergi meninggalkannya membawa balita mereka setelah menyadari Hasan telah jatuh miskin. Wanita itu telah membuktikan secara nyata bahwa dirinya hanyalah sebuah parasit yang hanya menempel pada inang yang memiliki suplai darah berlebih. "Heh, Pak Tua, bisa sol sepatu pantofel kulit ini tidak?" tegur seorang eksekutif muda berdasi sutra dari arah pelataran gedung. Hasan mendongak. Matanya yang cekung berkedip menahan silau. Bisa, Den." "Bisa," jawab Hasan tergagap. Suaranya bergetar menahan lapar karena sejak pagi hanya diisi dengan segelas air putih mentah. "Jangan lama-lama.
Saya ada meeting direksi 15 menit lagi. Berapa biayanya? Tanya pria itu dengan nada arogan yang dulu sangat familiar di telinga Hasan. 30.000 saja, Den, sahut Hasan. Tangan gemetarnya meraih sepatu kulit merek Bali itu. Sepatu yang sama persis dengan yang biasa ia beli dengan sekali gesekan kartu di pusat perbelanjaan elit. Kini, ia harus menusuk kulit tebalnya, menarik benang nilon dengan susah payah demi selembar uang puluhan ribu yang tidak akan pernah cukup untuk menebus obat ibunya. Apalagi membayar cicilan utang miliaran. Kerjamu lelet sekali sih, Pak. Bau keringatmu juga menyengat sekali. Bisa-bisa sepatuku tertular bau gembelmu. Sudah, tidak usah. Berikan sepatunya. Saya beli baru saja di mal sebelah. Pria itu merampas kembali sepatunya dengan kasar dan melempar 2 lembar uang 10.000 ke wajah Hasan. Ambil itu buat beli sabun dan pergi dari sini. Mengganggu pemandangan saja. Uang kertas kumal itu jatuh berhamburan di atas aspal. Hasan menunduk pelan, memunguti lembaran itu dengan air mata penyesalan yang tak terbendung menetes membasahi trotoar panas. Penyesalan itu merobek-robek ulu hatinya, mengutuk arogansinya di masa lalu. Sang benalu akhirnya merasakan bagaimana rasanya diinjak oleh roda kehidupan yang berputar menghancurkan tulang rusuknya. Hanya berjarak 15 meter dari tempat Hasan menangis memunguti uang recehan itu, sebuah mobil Bentley Flying Spur hitam legam terparkir senyap di balik rindangnya pohon trembesi. Di balik kaca anti peluru yang gelap gulita, Naila Kirana duduk bersandar di kursi berlapis kulit napa yang teramat sejuk. Sang eksekutor mengamati penderitaan mantan suaminya dengan ekspresi wajah yang lebih dingin dari freon pendingin ruangannya. Tidak ada lagi daster lusuh yang melekat di tubuh wanita itu. Naila mengenakan setelan blazer sutra Prada abu-abu dan kacamata hitam Dior yang memantulkan pemandangan tragis di luar sana. Naila mengangkat sebuah tablet pintar generasi terbaru di pangkuannya. Ia memeriksa portofolio investasinya yang baru saja menembus angka keuntungan bersih 80 miliar rupiah pada kuartal ini berkat capital gain dari serangkaian akuisisi cerdas anak perusahaannya. Apakah Anda ingin saya menyuruh pihak keamanan gedung untuk mengusir pengemis itu, Nyonya Besar? Tanya sopir pribadinya dengan penuh hormat, yang kebetulan melihat arah pandangan majikannya melalui kaca spion dalam. Biar saja, Pak, jawab Naila. Suaranya sangat tenang, memancarkan dominasi yang absolut dan tak tersentuh. Mata tajam Naila terus mengunci sosok kurus yang memanggul kotak kayu itu hingga tertatih-tatih menjauh. Tidak ada kata maaf. Tidak ada belas kasihan. Hati wanita itu telah lama mengeras menjadi berlian yang tak bisa dipecahkan oleh air mata buaya pria manapun. Biarkan dia terus berjalan tanpa alas kaki di atas aspal yang mendidih. Itu adalah bentuk ibadah pelunasan utangnya kepadaku. Gumam Naila dengan senyum aristokratis yang mematikan. Meskipun dia menjahit jutaan sepatu dengan tangannya yang berdarah seumur hidupnya, uang yang dia hasilkan tidak akan pernah mampu menutupi denda keterlambatan dari utang perdatanya. Biarkan dia hidup hanya untuk menyadari bahwa dia tidak lebih dari sampah sejarah yang selamanya membusuk di jalanan. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan sang mantan suami yang perlahan tertelan oleh debu dan polusi ibu kota, menuju neraka finansial yang tak akan pernah ada jalan keluarnya. Hasan Wibawa kini hanyalah bayangan semu yang tersesat selamanya di labirin penderitaan tanpa jalan keluar. 3 bulan setelah ketukan palu pengadilan memvonis kehancurannya, pria yang dulu begitu pongah mendewakan aset beracun perusahaannya itu telah terdegradasi menjadi seorang gelandangan permanen di sudut tergelap ibu kota. Hukum negara telah memenjarakannya dalam jerat tak kasat mata yang sangat menyiksa. Akibat gugatan perdata bernilai 12 miliar rupiah yang mencekik lehernya, seluruh identitas kependudukannya telah ditandai merah darah oleh otoritas negara. Status blacklist BI membuat Hasan tidak bisa sekadar memiliki rekening tabungan paling dasar sekalipun. Setiap kali ia mencoba bangkit, mencoba bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh angkut kasar yang gajinya dibayarkan melalui agen penyalur resmi, sistem perbankan merampasnya tanpa ampun. Algoritma autodebit yang telah diprogram oleh pengadilan langsung menyedot 90% dari upah mingguannya untuk membayar bunga utangnya kepadaku. Sang benalu itu dipaksa bertahan hidup dengan pecahan uang receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi sisa. Tubuhnya kurus kering, kulitnya terbakar matahari, dan masa depannya telah mati. Di sudut lain ibu kota,
Tersembunyi di balik bayang-bayang jembatan layang, sebuah gubuk reot berdinding kardus dan seng berkarat menjadi makam kehidupan bagi Ibu Darmi. Wanita tua yang dulu gemar merendahkan orang lain yang dituduhnya numpang hidup, kini menghabiskan sisa usianya dalam kegilaan yang teramat menyedihkan. Udara di sekelilingnya selalu dicekik oleh bau selokan pekat yang bercampur dengan aroma pesing tumpukan sampah plastik. Ibu Darmi masih mengenakan sehelai daster lusuh yang sama saat ia diusir malam itu. Namun kini kain tersebut telah robek di berbagai sisi, menghitam oleh debu jalanan. Setiap sore, ia sering tertawa sendiri, mengelus bongkahan batu bata seolah itu adalah tas desainer, berbicara dengan tembok kosong seolah ia sedang memimpin arisan berlian bersama teman-teman sosialitanya. Teman-teman plastiknya itu telah lama membuang dan menganggapnya sebagai sampah sejarah yang tak pantas diingat keberadaannya. Sementara itu, Rina, sang pelakor murahan yang merasa cukup pintar karena berhasil kabur meninggalkan Hasan saat jatuh miskin, menemui karmanya sendiri di lorong gelap kehidupan malam. Sang parasit ini mencoba menjerat pengusaha kaya baru di sebuah klub malam elit. Namun karena kebodohan dan keserakahannya yang buta, ia justru ditipu dan terjebak dalam pusaran utang pinjaman online milik sindikat mafia. Rina terpaksa menyerahkan anak hasil perselingkuhannya ke panti asuhan pinggiran kota. Kini, ia harus bekerja 20 jam sehari sebagai wanita penghibur kelas bawah untuk melunasi utang yang terus berbunga. Tubuhnya yang dulu dirawat dengan uang ratusan juta kini layu, kasar, dan dieksploitasi habis-habisan. Tidak ada kemewahan baginya. Yang ada hanyalah borgol kemiskinan yang ia ciptakan dari tangannya sendiri. Karma mereka telah tuntas, dibayar dengan tunai dan sangat menyakitkan. Dari balik dinding kaca ruang kerja penthouse pribadiku di lantai 50 Menara Kirana Tower, aku menatap gemerlap lampu ibu kota dengan ketenangan yang absolut. Kota raksasa ini bergerak berdenyut di bawah kakiku, dan aku adalah ratu yang mengendalikan detaknya. Aku menyesap anggur merah bordeaux klasik berusia 50 tahun, membiarkan sensasi kemenangan yang dingin mengalir di kerongkonganku. Laporan intelijen setebal 500 halaman dari tim eksekutor elitku tergeletak rapi di atas meja kerja berlapis marmer hitam. Di dalamnya, terpampang dokumentasi visual lengkap dari akhir tragis ketiga hama yang pernah mengotori hidupku. Aku bahkan tidak perlu tersenyum saat menatap foto-foto penderitaan mereka. Kematian finansial mereka sudah menjadi kepastian matematis sejak hari pertama aku menurunkan ranselku di depan gerbang rumah itu. Pintu ganda ruang kerjaku terbuka perlahan. Pak Bramantio, pengacara korporat yang telah menjadi pedang hukumku, melangkah masuk dengan setelan jas hitam bespoke yang dipotong sempurna. Ia meletakkan sebuah map kulit berlogo emas tepat di hadapanku dengan sikap sangat takzim. Selamat malam, Nyonya Besar. Proses likuidasi aset tahap akhir dari sisa-sisa properti fiktif milik mantan suami Anda telah resmi ditutup dan disahkan oleh negara. Lapor Pak Bramantio dengan suara bariton yang menggema pelan. Berdasarkan hasil audit forensik penutup, tidak ada lagi satupun celah bagi Hasan Wibawa untuk memulihkan identitas finansialnya seumur hidup. Kerja yang sangat rapi. Pak Bram, Anda memastikan tidak ada satupun serpihan tulang yang tersisa untuknya. Ujarku dingin, memutar pena berlian Mont Blanc di sela jemariku. Lalu, bagaimana dengan laporan portofolio investasi global kita bulan ini? Sangat memuaskan, Nyonya. Akuisisi agresif kita terhadap perusahaan-perusahaan properti kompetitor yang pilot bulan lalu telah menghasilkan capital gain bersih sebesar 120 miliar rupiah. Dewan Direksi Pemegang Saham di Riyadh secara aklamasi telah menyerahkan hak veto penuh kepada Anda untuk memimpin ekspansi pasar real estate ke Dubai bulan depan. Aku mengangguk pelan. Kepuasan aristokratis yang tak terbantahkan menjalar di setiap pembuluh darahku. Bagus sekali. Pastikan jet pribadi saya disiapkan untuk penerbangan minggu depan. Dan Pak Bram, masukkan berkas tentang Hasan Wibawa ke dalam mesin penghancur kertas malam ini juga. Dia tidak lagi relevan dalam struktur semestaku. Biarkan dia membusuk di trotoar tanpa perlu kita awasi lagi. Sesuai perintah Anda, Nyonya. Saya permisi. Pak Bramantio menunduk hormat 90 derajat sebelum melangkah mundur dan keluar, meninggalkanku sendirian dalam singgasana kekuasaan yang mutlak ini. Aku berdiri dari kursi kebesaranku, melangkah perlahan mendekati jendela kaca raksasa yang menyajikan panorama tanpa batas.
Disinilah aku berdiri sekarang. Di puncak tertinggi rantai makanan. Perjalanan 10 tahun yang kumulai dari lantai dapur majikanku di Riyadh, di mana aku menelan setiap rindu, keringat, dan air mata, telah menempaku menjadi pedang baja yang mematikan. Aku merelakan masa mudaku untuk membangun fondasi kekayaan dalam diam, hanya untuk pulang dan menemukan bahwa pria yang kujadikan alasan untuk bertahan ternyata tak lebih dari sekadar lintah darat berwujud manusia. Mereka mengira aku hanyalah babu udik yang bisa mereka injak dan mereka tipu. Mereka dihipnotis oleh penampilanku yang sengaja kubuat melarat, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka caci maki setiap pagi di meja makan adalah arsitek utama dari seluruh oksigen kemewahan yang mereka hirup. Pembalasan dendam ini bukanlah tindakan emosional wanita cengeng yang histeris. Ini adalah sebuah mahakarya perhitungan matematika dan hukum perdata yang dieksekusi dengan presisi seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi. Kandang emas bernuansa Mediterania yang dulu menjadi penjara kehidupanku itu kini telah kuhancurkan dindingnya. Dari puing-puing pengkhianatan itu, aku telah mendirikan sebuah imperium kekayaan yang tak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun. Aku tidak lagi membutuhkan seorang raja palsu untuk memerintah bersamaku di atas tahta ini, karena bagiku sekarang, pria hanyalah variabel lemah yang bisa kuhapus dari persamaan kesuksesanku kapan saja aku mau. Namaku Naila Kirana. Aku bukan lagi pahlawan devisa yang merana. Aku adalah miliarder rahasia, eksekutor yang tak tersentuh, dan sang malaikat maut finansial. Kisah ini telah selesai. Aku menenggak habis sisa anggur di gelasku, tersenyum menatap pantulan diriku yang gemilang di kaca jendela. Ketika seorang wanita yang sabar akhirnya memutuskan untuk berhenti menangis dan mulai menghitung asetnya, ia tidak akan pernah menyisakan 1 inci pun ruang bernapas bagi musuh-musuhnya.